disebutlah pewahyuan. Makanya Nabi Muhammad itu ummi, orang yang buta huruf, tidak belajar tentang sejarah-sejarah, tidak belajar tentang kisah-kisah, tidak belajar tentang kesaksian-kesaksian orang Yahudi tentang Nabi Abraham, Musa dan seterusnya. 100% data yang ada penyampaiannya dari Nabi Muhammad itu informasinya dari langit. Jadi sekali lagi, sumber Kristen adalah dari bumi, sumber Nabi Muhammad dari langit. Dari langit itu Sang Yang Maha menyaksikan. Lukas bukan yang menyaksikan, Markus bukan yang menyaksikan, penulis Matius bukan yang menyaksikan kejadian. Begitu juga penulis daripada Yohanes juga bukan saksi daripada kejadian. Nah, Nabi Muhammad juga bukan saksi. Sahabat Nabi Muhammad juga bukan saksi. Tetapi sumber pemberitaannya itu dari langit, yang maha menyaksikan, yang melihat keadaan Nabi Isa, Nabi Abraham, Nabi Musa dan seterusnya, yang memberikan informasi tentang semuanya itu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga di dalam Al-Quran mengatakan hal yang terjadi di abad pertama itu, orang-orang Yahudi melakukan makar, berupaya untuk mengkudeta ajaran Nabi Isa alaihissalam yang datang kepada kaumnya Bani Israel, untuk mengajak kaumnya Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan, yaitu yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi mereka tetap aja membangkang. Justru mereka berkongko-kongko untuk melakukan satu tindakan pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Tapi Al-Quran mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Al-Quran berita dari langit mengatakan bahwa Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib. Yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, kita memiliki satu sumber. Selain daripada sumber dari langit, kita memiliki sumber dari bumi. Apa itu? Bible. Nah, ternyata di Bible itu ketika Al-Quran dikatakan bahwa kaumnya Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam itu terbagi menjadi dua. Ketika Nabi Isa alaihissalam mengatakan, aku ini adalah utusan Tuhan kepada kalian, wa musaddaqan lima baina yadayhi minat Taurah wa liuhilla lakum ba'dal ladzina hurrima alaikum. Nabi Isa datang, aku datang kepada kalian untuk mengajarkan sebagian dari hukum Torah, menghalalkan sebagian dan seterusnya. Lalu Nabi Isa ketika melihat bahwa pembangkangan demi pembangkangan terjadi di antara kaumnya, Al-Quran menceritakan Nabi Isa kemudian bertanya kepada Bani Israel, falamma a'assa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Ketika Nabi Isa melihat sudah ada pembangkangan, berita dari langit mengatakan bahwa Nabi Isa bertanya, siapa di antara kalian yang akan menjadi penolongku, menjadi muridku, menjadi sahabatku? Sebagian dari mereka mengatakan, nahnu ansaru, nahnu ansaru, nahnu ansarullah. Kami yang akan membantumu mengajarkan ajaranmu yang bersumber dari Allah. Nah, ternyata perspektif ini juga muncul di dalam Bible, berita dari bumi. Rupa-rupanya orang yang datang pada masa itu, pada saat Yesus ada mengajar, itu terbagi dua kelompok. Ada yang memusuhi, ada yang menerima. Nah, yang memusuhi ini bertanya, Guru, berikanlah kami satu tanda. Kata Yesus, Matius 12, nomor 38-40, angkatan jahat, orang-orang jahat ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk angkatan jahat. Jadi kalau ada orang yang menerima tanda itu, berarti mereka keturunan atau pelanjut atau pengikut atau penerus si jahat. Sedangkan ketika murid angkatan baik, angkatan benar bertanya, Guru apa tanda? Nah, minta juga tanda. Matius 24 nomor 3, angkatan benar minta tanda juga. Guru apa tanda kedatanganmu? Yesus mengatakan, tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit. Semua manusia akan melihat aku. Berarti tanda angkatan jahat beda, tanda angkatan benar beda. Kristen hidup di mana? Kristen hidup di angkatan jahat. Kami umat Islam, Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 61, kami hidup di angkatan yang benar. Bahwa kedatangan Nabi Isa alaihissalam, tanda-tandanya dia nampak di tengah langit
Dan dia adalah membawa tanda hancurnya bumi ini. Jelas itu. Sesuai dengan tanda yang diberikan Yesus kepada angkatan benar. Sedangkan Kristen justru percaya, terjerat oleh tanda angkatan jahat. Bangkit pada hari ketiga. Saya kira posisi itu jelas, Bang. Ketika Al-Quran menarasikan sesuatu pengingkaran Bani Israel, kaumnya terpecah menjadi dua. Ada yang menerima kenabiannya, ada yang menolak kenabiannya. Kalau di Kristen, yang menolak kenabian atau menolak kemesiasannya justru berupaya membunuhnya. Dan hasil upaya pembunuhan ini dijual kepada bangsa lain supaya dijadikan sebagai landasan bangsa lain yang sudah beragama sebelum menjadi Kristen, yaitu agama politeisme, menerima ajaran itu bahwa dewa mereka pernah turun ke Israel, menjadi manusia, mengambil rupa manusia, bangkitkan orang mati, bla 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 bla, dan mati di atas salib untuk menebus dosa-dosa mereka. Pola ini tidak dianut angkatan benar. Pola ini hanya ada di angkatan jahat. Semoga saudara Raja Koi bisa paham. Silakan. Begini Pak Zuma. Silakan. Ya, jadi saya mau sampaikan begini. Di kekristenan itu tidak ada istilah angkatan jahat dan angkatan benar gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Yesus itu waktunya sempit 3,5 tahun. Jadi Yesus, kenapa, pertanyaan kan begini, kenapa Yesus mengambil saksinya dari nelayan? Nelayan ini, mohon maaf, itu kan orang-orang yang mungkin tidak seperti orang-orang scholarship gitu ya, yang terdidik itu. Tapi Yesus mengambil itu supaya apa? Supaya dari orang-orang kecil inilah pemberitaan itu dimulai. Kan gitu ya. Jadi Yesus memilih murid-muridnya itu dari orang-orang nelayan ini supaya dari situlah dimulai pemberitaan itu. Jadi Yesus itu datang dengan misi yang diperintahkan oleh Bapaknya dalam hal karena Yesus itu kan itu menjadi manusia di dalam bumi ini kan. Jadi itu dia untuk membentuk yang namanya kerajaan sorga itu versinya Yesus. Jadi Yesus itu maaf Pak Koi, gini Pak Koi. Ini kan dari tadi Pak Koi kan menyampaikan apa yang tidak pada poin pertanyaan Bang Gerunda Zuma. Pak Koi bilang itu tidak ada penyampaiannya. Itu kan tadi kan sudah diulang Matius 12 nomor 38 sampai 40 tentang angkatan jahat. Dan angkatan benar Matius 24 sudah disampaikan tapi nggak nyambung dari tadi. Kami jadi bingung ini yang mana ini poinnya. Nggak ada istilah angkatan benar, angkatan jahat. Tapi ada yang pengkhianatin itu iya. Tidak ada angkatan yang jahat, angkatan yang benar gitu. Artinya Yesus itu memang misinya adalah penyelamatan dosa manusia. Itu misinya dia. Gitu. Coba Bapak baca aja lah sendiri. Coba Bapak baca aja dulu Pak sendiri Pak. Matius 12 nomor 38-40. Ada nggak Yesus berseru tentang angkatan yang jahat ini? Baca dulu Pak. Coba Bang Hasan. Enggak, biarkan aja dulu dia bernarasi. Biarkan aja dulu Bang Hasan bernarasi. Silakan Jokowi. Silakan Jokowi. Ya, itu pendapat dia. Terima kasih Pak Blender. Jadi Yesus dalam hal ini bahwa dia mengambil murid-muridnya dari nelayan karena memang dia menginginkan dari situlah berita itu nanti disampaikan dari murid-muridnya gitu ya. Dan ketika dia sudah selesai misinya, barulah murid-muridnya itu bekerja. Seperti itu, saudara. Jadi kekristenan itu dibentuk karena memang itu perintah Yesus melalui Petrus. Jemaat itu yang disebut dengan batu karang itu. Di situ mula-mulanya, dan mereka mengatakan kekristenan itu di Antioquia, berkumpul mereka di situ. Disitulah sampai sekarang gitu ya. Tetapi Yesus sendiri itu tidak menulis kitab. Yang menulis kitab itu adalah orang-orang yang diambil menjadi saksinya dan kemudian dikanonisasi gitu. Itu sudah terlalu melebar kita ke sana. Tetapi intinya adalah bahwa saksi itu sendirilah yang menulis tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada Yesus. Gitu, saudara. Oke, baik. Iya. Terima kasih Bang Hasan sudah meluruskan 2 kali, tapi tetap saja gini. Jadi memang ada data Bang, ada data. Yesus itu setiap dia berbicara dari A sampai Z, semua ucapan Yesus itu seluruhnya untuk Bani Israel. Tidak ada untuk kita. Untuk Islam itu nggak ada. Untuk Kristen apalagi.
Makanya saya mengatakan bahwa data demi data di dalam kitabnya orang Kristen itu menguraikan bagaimana Yesus mengatakan angkatan jahat ini. Kalau ada angkatan jahat berarti ada angkatan benar. Nah, kita menelaah, saya sebagai penggiat perbandingan agama menelaah bahwa ternyata dari rangkaian cerita yang dikumpulkan oleh saksi atau sumber dari Bible itu sendiri menerangkan ke-11 murid Yesus itu tidak percaya akan adanya kebangkitan. Tidak percaya. Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12 itu murid-murid tidak percaya. Sampai mereka masuk ke pemakaman Yesus gurunya, itu dia nggak percaya. Ada apa ya? Kok ada yang terjadi seperti ini? Mereka nggak percaya. Bahkan sampai ada orang yang menurut pandangan orang Kristen yang hadir di tengah-tengah mereka di data nomor 36, 37 sampai 40 itu adalah Yesus. Mereka kaget dan ketakutan mengira melihat hantu. Mereka nggak percaya itu gurunya. Bahkan sampai keluar dari kubur Matius 28 nomor 17-18 itu murid-muridnya nggak percaya. Kalau itu adalah guru mereka nggak percaya. Karena itu memang tanda untuk angkatan jahat. Kuncinya itu di situ. Makanya ketika khotbah Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, apa kata Petrus? Jadi semua orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Jadi orang Yahudi sudah punya Tuhan. Orang Yahudi ini sudah punya Kristus. Tapi orang angkatan jahat ini, karena mereka jahat, karena mereka tidak beriman, maka yang mereka bunuh itu dijadikan kembali menjadi Kristus bagi mereka. Tapi bukan Kristus bagi Yahudi. Makanya orang Yahudi tidak percaya kepada Kristus yang keluar dari kubur. Mereka nggak percaya sampai detik ini. Nah, bagaimana dengan murid-muridnya? Seperti yang saudara katakan khotbah Petrus. Petrus oleh Paulus mengatakan Galatia 2 nomor 8. Petrus diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat. Yesus berkata, Petrus muridku. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Aku pesan, Yesus berpesan kepada Petrus agar jangan ke bangsa lain. Terakhir, Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26, Yesus berpesan kepada Petrus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yaitu Kristus palsu dan nabi palsu yang melakukan banyak mukjizat, tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan kau, Petrus. Jadi kalau Petrus hari ini kita temukan dia mengajarkan tentang kekristenan, berarti nubuatan Yesus berhasil bahwa Petrus dan teman-temannya telah disesatkan oleh Yesus palsu. Jadi tidak ada data yang bisa membenarkan agama Kristen ini dengan pola penyaliban. Tidak ada, Bung. Perjanjian lama tentang salib itu adalah kutuk. Kenapa jadi berkat di Kristen? Perjanjian lama salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Tapi kenapa kemudian menjadi keselamatan di dalam Kristen? Karena pola itu tadi, pola yang dibangun adalah angkatan jahat ini tidak berhenti berkarya. Karena angkatan jahat, kata Yesus, akan menyesatkan banyak orang. Dan angkatan jahat ini sampai pada hari kebangkitan. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Angkatan jahat. Angkatan jahat itu masih ada sampai hari ini. Siapa mereka? Yang mengusung kebangkitan pada hari ketiga. Itu dia. Jadi kalau misalnya gini. Angkatan jahat akan saya berikan, minta tanda. Apa tanda angkatan jahat? Maka diberikanlah tanda sebagai Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2, bla 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 dan seterusnya. Maka orang-orang yang menerima sila-sila ini, keturunannya adalah keturunan angkatan jahat. Semisal, itu jelas itu, Bang. Di dalam Matius 23, nomor 1 sampai nomor 36, Yesus menerangkan tentang angkatan jahat. A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Siapa mereka angkatan jahat itu? Yang pergi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Roma menjadi pengikut agamanya. Lalu setelah menjadi pengikut agamanya, mereka jadikan orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Yang sekarang di luar Yerusalem,
Agama mana yang telah mengaku ditobatkan sehingga mereka masuk mendompleng ke Israel? Ya agama Kristen bang. Hindu tidak, Buddha tidak, Islam apalagi. Satu-satunya agama yang mendompleng masuk ke sana hanya Kristen. Berarti Kristen inilah yang kemudian ditobatkan oleh angkatan jahat tersebut lalu menjadi pengikutnya. Sayangnya Kristen 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Itu nubuatan dan harus tergenapi. Nah, nomor 36-nya dikatakan apa oleh Yesus? Semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat. Ini angkatan jahat yang mana? Yang percaya kepada kebangkitan pada hari ketiga. Itu Kristen. Tak ada yang lain. Makanya Islam datang untuk kembali mengajak teman-teman. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Hei kalian kafir loh kalau kalian mengatakan Tuhan itu ada 3 atau 1 di antara 3 Tuhan. Itu Al-Quran katakan. Jadi Al-Quran sebagai jalan terakhir untuk menyelamatkan orang-orang yang masih mau melembutkan hatinya menerima kebenaran. Cinta kepada Yesus, Islam solusinya. Kalau Anda kemudian masih percaya kebangkitan pada hari ketiga, berarti Anda termasuk kelompok orang-orang yang benci terhadap Yesus. Saya kira begitu. Coba Silakan. saya klarifikasi dulu ya. Kekristenan itu tidak. Silakan. Jadi begini, Pak Zuma. Jadi kekristenan itu tidak dibangun oleh atas angkatan jahat dan angkatan yang benar gitu ya. Tetapi Yesus mengatakan itu dia menyampaikan itu dalam bahasa-bahasa memang di awal-awal memang sulit dimengerti sama murid-muridnya. Tetapi ketika Yesus sudah naik ke surga dan menyampaikan, setelah dia melakukan penampakan dirinya berkali-kali dan random, barulah murid-muridnya itu percaya. Memang di awal-awal murid-muridnya itu memang mengharapkan, bahkan diprovokasi supaya Yesus melakukan pemberontakan. Dan itu Yesus tidak melakukan, bahwa dia datang bukan untuk itu. Dia bukan untuk membebaskan orang-orang Yahudi itu dari Roma, tidak. Dia tidak mau itu, gitu ya. Jadi memang bahwa orang-orang murid-muridnya itu percaya ketika Yesus itu naik ke surga dan menampakkan dirinya, barulah di situ dia mulai percaya bahwa Yesus itu memang datang dari langit, seperti itu. Jadi kekristenan itu di situ, Pak Zuma, dari kebangkitan itu dibentuknya, seperti itu. Jadi berbeda itu memang dari sisi Muslim pasti berbeda, dan itu dikoreksi sama Quran. Dan saya kira itu dua rel yang berbeda di situ. Oke bang, oke baik. Oke, jadi menarik ketika saudara sudah mengakui sampai ke sana. Artinya Anda tinggal mengiyakan ucapan Yesus kepada kaumnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai namanya. Matius 24 dan juga Lukas 21, Yesus berpesan kepada kaumnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Dan dia berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya muncul, berhasil gak penyesat menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus? Kalau menurut saya ditanya, ya berhasil banget. Mana orang banyak itu? Ya Kristen. Kristen itu akar katanya Kristus. Nah, sedangkan yang harus diwaspadai menurut Yesus Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus memberikan tanda. Kalau aku yang datang, tandanya bukan cuma suara dan cahaya. Kalau aku yang datang, tandanya di tengah langit, bukan di tengah kuburan. Kalau aku yang datang, nampak anak manusia, bukan cuma suara dan juga bukan cuma cahaya. Itu ditanya, guru apa tanda kedatanganmu? Ini angkatan benar yang bertanya nih, apa tanda kedatanganmu? Oh, kalau aku yang datang, aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Dalam rupa apa? Dalam rupa daging. Dalam rupa manusia. Di mana itu tertulis? Matius 24 nomor 27, 28, 29, 30, 31. Dan ketika aku datang, maka matahari tak bercahaya,
bulan menjadi gelap, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Itu tanda ketika aku yang datang. Dan tanda itu diberikan kepada angkatan yang benar. Dia akan nampak di tengah langit. Berarti yang datang kepada Paulus, ada nggak tanda itu? Nggak ada. Yang datang kepada Ananias, ada nggak? Nggak ada. Lukas, Markus, Matius, kemudian penulis kitab Wahyu, ada nggak? Nggak ada. Berarti apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Itu bukan aku. Kalau aku yang datang, tandanya itu tadi. Matahari menjadi gelap. Sudah terjadi nggak? Belum. Jadi kalau ada yang mengaku ada Mesias di sini, ada Kristus di sini, ada Yesus di sini, tanpa tanda itu kata Yesus, jangan ente percaya. Itu penamaku. Jadi yang datang kepada Paulus, penyesat. Yang keluar dari kubur pada hari ketiga, penyesat. Yang datang di Pulau Patmos, penyesat. Kenapa demikian? Ya itu kata Yesus. Kecuali mereka datang membawa tanda. Aku datang sebagai manusia. Semua manusia melihat aku. Apakah sudah terjadi? Belum. Sedangkan Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku. Berarti penyesatnya datang mengaku Yesus. Mengaku bernama Kristus. Dan orang banyak yang kemudian yang disesatkan itu juga akan mengatakan, kami pengikut Kristus. Kami melihat Kristus. Kami melihat Kristus. Bla 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 bla. Memakai nama Kristus. Memakai nama Yesus. Apakah itu tergenapi? Ya Kristen lah itu bang. Tak ada yang lain. Kalau bukan Kristen lalu siapa? Kalau tidak tergenapi berarti Yesus pembohong. Katanya banyak orang yang disesatkan menggunakan gelar Kristus. Mana orang banyak itu? Nggak ada, cuma satu kandidat. Kristen aja. Hindu kagak, Buddha kagak, ateis kagak, apalagi Islam. Berarti dalam hal ini yang duduk di kursi pesakitan ya Kristen. Tidak mau. Kecuali Anda mengatakan, oh bukan Kristen. Lalu siapa lagi? Kalau bukan Kristen. Nggak ada. Berarti Yesus pembohong. Harus ada. Dan yang ada itu kebetulan sekali. Hanya Kristen aja. Dan memang coba Anda lihat. Kristen ini gimana ya? Minggu ibadah. Di gereja nyembah Kristus. Makan babi. Tidak bersunat. Waduh. Tidak ada yang dilakukan Kristen itu berdasarkan firman Tuhan. Itu nggak ada. Saya kira begitu saudara. Silakan. Ya terima kasih Pak Juma. Tadi premisnya Pak Juma mengatakan hati-hati kepada penyesat. Itu sebenarnya bisa juga kalau kita mau ngambil kejadian apa yang terjadi sama Petrus, di mana Petrus berusaha untuk menghunus pedang supaya terjadi pemberontakan atas rencana penangkapan Yesus. Itu bisa juga terjadi. Itu satu. Itu fakta. Tapi kan Yesus melarang, jangan kamu lakukan itu, karena memang ini sudah digariskan, diperintahkan sama Bapa di surga supaya dia menjalani itu semua. Itu premis itu inline itu di situ. Yang kedua adalah begini Pak Juma, hidup ini masih berlangsung, masih panjang ini bumi ini hidup. Jadi kalau dikatakan hati-hati kepada penyesat, memang itu tidak serta-merta itu ditujukan kepada agama A atau agama B atau agama C. Karena hidup bumi ini masih panjang, kita tidak tahu apa yang terjadi. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus itu belum tentu itu terjadi untuk di tahun-tahun yang dalam waktu dekat. Karena Yesus mengatakan bahwa dia datang seperti pencuri, tidak ketahuan. Tidak ketahuan kapan waktunya. Tetapi dia akan datang di situ sebagai hakim dan raja. Kita tidak tahu itu. Jadi pengertian penyesat di situ bisa saja terjadi di akhir zaman. Itu tidak bermaksud untuk kepada agama A dan agama B atau siapapun itu. Tetapi memang penyesat di situ yang Anda sebutkan angkatan jahat itu adalah orang-orang yang memang dipengaruhi atau dikatakanlah dirasuki oleh roh-roh jahat seperti itu. Jadi itu sesuatu yang sifatnya kosmik karena itu seperti angin tidak terlihat gitu. Tetapi Kristen adalah ajaran yang memang doktrinnya itu harus terverifikasi saksi. Saksinya itu yang disinilah problematiknya. Saksinya itu adalah tidak bisa terverifikasi itu karena kita tidak memiliki rekaman teknologi. Tetapi apa yang ditulis itulah yang kita yakini. Makanya tulisan-tulisan tadi harus diimani dan juga harus didukung sama doktrin. Dan itu yang lakukan adalah otoritas gereja itu sendiri gitu. Begitu Pak Zuma dari saya. Oke, baik. Jadi gini saudara, yang dikatakan Yesus itu adalah nubuat. Jadi kerangka berpikir dan kerangka kejadian itu harus kita urai dulu. Ini kalau dalam di meja kuliah kita pelajari bagaimana kemudian kita mengurai sebuah masalah dengan menarik benang merah secara histori kan gitu.
Dan pelaku-pelakunya di situ harus menjadi bagian dari kerangka penyelesaian kasus. Nah, kita lihat bahwa Yesus terlibat sebagai pihak pertama. Kemudian murid yang duduk di Bukit Zaitun pihak kedua. Pertama dan kedua hanya mereka sebagai pemain. Kristen di sini bukan pemain. Paulus bukan pemain. Dia tidak terlibat dalam uraian percakapan mereka antara Yesus dengan muridnya. Berarti siapapun di luar kedua pihak ini itu adalah terverifikasi sebagai kandidat penyesat. Itu dulu. Jadi jangan seakan-akan Kristen ini adalah orang yang menerima nasihat agar waspada kepada pihak luar. Jangan. Kristen ini pelaku di luar daripada dua pihak tersebut. Kita harus jujur mengakui itu. Dalam menyelesaikan sebuah kasus, kerangka-kerangka begini itu sangat penting dan sangat menentukan berhasil tidaknya penyelidikan terhadap kejadian tersebut. Baik di TKP maupun terhadap informasi di luar daripada TKP. Harus itu, gak bisa tidak. Secara ilmiah kita gak bisa pungkiri keadaan tersebut. Yesus berkata di Bukit Zaitun, ketika muridnya bertanya, "Guru," nah tuh, berarti ada pelaku kedua. "Apa tanda kedatanganmu?" Si guru menjawab, "Tanda kedatanganku 4 di tengah langit. Anak manusia. Seluruh manusia akan melihat aku." Sudah terjadi belum? Belum. Di balik itu Yesus berpesan, waspada kepada penyesat. Jangan sampai kalian. Nah, kalian pihak kedua. Berarti ada penyesat yang datang kepada kata kalian ini. Siapa yang datang kepada angkatan kalian? Itulah penyesatnya. Kristen masuk nggak di situ? Ya masuk. Yang mendatangi murid-murid Paulus, pendiri Kristen yang mendatangi murid. Berarti kandidat yang dimaksud di situ adalah siapa yang datang kepada murid yang bercakap dengan Yesus pada saat di Bukit Zaitun. Itulah pelakunya. Kenapa jadi akhir zaman? Akhir zaman itu hanya bias pengikut dari penyesat yang notabene-nya dikatakan oleh Yesus akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang disesatkan itu sampai hari kiamat. Karena harus bertemu pada hari terakhir dan tibanya orang berseru kepadaku. Siapa yang berseru ini? Ya, keturunan saudara-saudara kita Kristen ini. Bukan keturunan Islam. Keturunan Islam, keturunan Hindu, keturunan Buddha. Di akhir zaman, 1000 tahun, 2000 tahun, 1 miliar tahun kemudian baru kiamat. Keturunannya siapa yang akan bertemu Yesus dengan memanggil Tuhan? Keturunannya Hindu nggak mungkin, keturunannya Buddha nggak mungkin, keturunannya Yahudi nggak mungkin. Satu-satunya kandidat lagi-lagi Kristen. Berarti sudah terjawab baik di ujung maupun di akhir bahwasanya pada murid Yesus adalah Kristen yang membawa kemudian pola keagamaan baru, mengusung Kristus adalah Tuhan yang dari kubur. Jelas. Itu jelas. Kita nggak mau kemana kita? Tapi akhir zaman, oke. Keturunan siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Ya Kristen dong. Berarti abangnya ini, bapaknya nih yang harus. Dan ternyata memang betul. Pauluslah oknum yang mengaku bertemu dengan Kristus ketika dia menuju ke Damsyik. Apa kata Yesus? Jadi apabila ada orang mengaku ada Mesias di sini, ada Mesias di gurun, ada Mesias di bilik, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Berarti ada Kristus palsu, penyesat datang kepada tokoh manusia yang nanti menjadi pengajar, pembimbing, gembala, rasul. Itulah Paulus. Paulus memiliki pengikut jemaat. Dan jemaat Paulus itu disebut Kristen. Nah, Paulus ini berarti nabi. Mana Kristus palsunya? Ya yang datang. Akulah Yesus yang kau aniaya. Bukankah kita paham Maria melahirkan manusia? Dan bukankah kita tahu Paulus mengaku kedatangan Yesus yang bukan manusia? Dua pribadi yang berbeda. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Dari sini aja nih, kalau kita ini menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, anak Maria adalah anak manusia. Yesus mengatakan aku datang sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus
bernama Kristus Yesus dan dia bukan manusia. Dan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Penyesat dalam bahasa Yunaninya adalah planos, dalam bahasa Ibrani ra atau iblis, Satan. Artinya bahwa yang datang kepada Paulus adalah iblis yang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Sejak kapan Yesus mengajarkan seperti itu, Bang? Di mana selama 3 tahun itu Yesus mengatakan itu? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa. Di mana Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega? Di mana Yesus mengatakan jadikan seluruh bangsa muridku, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk? Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Sementara Yesus sudah menutup kurikulum pengajarannya di dalam Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya segala firman itu. Berarti selepas Yesus terangkat ke langit, tak ada lagi firman baru. Sementara pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu adalah firman baru. Akulah Alfa dan Omega, itu adalah firman baru. Akulah kebangkitan dan hidup, itu adalah firman baru. Akulah Alfa Omega, firman baru. Terus kemudian jadikan seluruh bangsa, beritakanlah Bible dan itu adalah firman baru. Sementara Yesus sudah menamatkan ajarannya sebelum dia terangkat ke langit. Saya kira begitu. Saya koreksi ya, Pak Zuma. Silakan. Pertama adalah statement Yesus mengatakan bahwa pergilah ke semua bangsa, itu memang Yesus mengatakan sendiri. Ya, di kitab Yohanes juga mengatakan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa tentang Rasul Paulus, itu bukan Yesus secara harfiah yang datang, itu adalah penampakan. Kenapa itu terjadi? Kalau kita lihat riwayat-riwayat Yesus melakukan penampakan berkali-kali kepada muridnya, dan itu random, tidak beraturan, tidak periodik. Itu tujuannya adalah untuk menguatkan iman daripada murid-muridnya, ya. Jadi memang selama pengajaran Yesus dengan murid-muridnya itu sendiri pun masih bimbang, masih ada keraguan, sampai muridnya mengatakan, Bapak, tunjukkanlah Bapak, itu sudah cukup. Itu disampaikan. Maka Yesus dijawab sama Yesus itu. Kamu sudah ngikut saya tapi kamu tidak percaya. Kamu sudah melihat Bapak itu sendiri melalui Yesus. Seperti itu ya. Nah, jadi saudara Juma, Paulus itu adalah rasul, tetapi aktornya adalah merefer kepada Yesus itu sendiri. Jadi itu adalah bukan iblis yang datang itu. Itu penampakan Yesus untuk menguatkan, termasuk juga penampakan ke Yohanes di Pulau Patmos, itu untuk menguatkan mereka di situ. Seperti itu. Jadi kalau misalnya iblis yang datang, harusnya bukan Yesus aktornya, seperti itu. Jadi kalau menurut saya, secara merdeka pikiran saya bahwa si penyesat ini siapa, kita tidak tahu itu di mana terjadi dan kapan terjadi. Bisa saja kemarin, sebelumnya, hari ini, besok, atau di masa mendatang, kita tidak tahu, Pak Zuma. Itulah misteri itu gitu. Seperti itu. Jadi kekristenan itu dibangun memang sesuai dengan rumusan daripada Yesus Kristus itu sendiri. Jadi bukan karena Paulusnya mengarang-ngarang, tidak. Gitu. Jadi Paulus pun menyatakan bahwa aktornya adalah Yesus. Jadi firm itu, inline itu semua gitu. Gitu saudara Juma. Kalau itu dikoreksi gitu loh. Baik. Jadi ada hal menarik di sini, Bang. Anda, saudara saya sebagai pengikut Yesus, ya, di sini Anda harus bertahan. Sekuat apapun saya memberikan data, dalil, saudara harus menjaga marwah kekristenan saudara. Meskipun itu membantah dalil. Tapi saya mohon setelah ini Anda renungkan. Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Kata Yesus gini. Adalah benar jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Tetapi kalau aku pergi, maka roh kebenaran itu akan datang. Berarti menurut Yesus, dia harus pergi. Karena kalau dia tidak pergi, roh kebenaran itu, yaitu penghibur itu, tidak akan datang. Jadi dia harus pergi supaya roh kebenaran lain, penghibur lain itu datang. Nah sekarang Yohanes 16 nomor 7 nomor 8 sampai nomor 15, Yesus menyampaikan apa kisi-kisi tanda-tanda ketika roh kebenaran itu datang. Satu, bukan aku. Itu dulu. Yang datang itu bukan aku.
aku yang pergi, roh kebenarannya datang. Kalau aku tidak pergi, roh kebenaran tidak datang. Berarti oknum lain. Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Penolong lain ini harus datang. Tapi dia tidak datang kalau aku tidak pergi dulu. Maka aku harus pergi. Yesus pergi nih. Yang datang siapa? Roh kebenaran. Penghibur lain. Seorang manusia. Nah, pergi Yesus terangkat. Di dalam Lukas 22 nomor 43 nomor 44. Yesus berdoa, Bapa, sekiranya mungkin biarlah beban ini berlalu, cawan ini berlalu. Tapi bukan atas kehendakku, melainkan kehendakmu. Maka, tertulis dengan jelas di situ. Maka seorang malaikat menampakkan diri kepada Yesus untuk memberikan kekuatan. Ini persiapannya untuk terangkat ke langit. Ketika Yesus terangkat ke langit, yang diutus kemudian adalah roh penghibur lain, manusia lain. Pertanyaannya, siapa yang datang setelahnya? Menurut Yesus adalah penghibur lain, penolong lain, seorang penolong lain, seorang penghibur lain. Jadi yang datang setelah Yesus bukan Yesus, yang datang setelah Yesus adalah seorang penolong lain. Pertanyaannya, siapa yang datang kepada Paulus? Kenapa jadi Yesus yang datang? Tahun 52 di dalam kitab Galatia Paulus mengatakan, dan Lukas, ini kitab Kisah Para Rasul itu tidak diketahui kapan ditulis. Tapi kalau Lukas kita tahu bahwa dia ditulis tahun 60-an. Berarti tahun 60-an karena Lukas mencatat di Kisah Para Rasul pertama, bab pertama, dia mengatakan bahwa di dalam bukuku yang pertama, nah berarti buku pertama yang dikirim kepada Theophilus. Buku kedua berarti muncul belakangan, yaitu Kisah Para Rasul. Nah di Kisah Para Rasul berarti tahun 60-an, Lukas mengatakan bahwasanya gurunya Paulus menuju ke Damsyik dan bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus Kristus. Ini sudah miss. Harusnya yang datang kepada Paulus itu mengaku, akulah seorang penolong lain, akulah penghibur lain yang dinubuatkan datang. Tapi ternyata Paulus salah konsep. Paulus justru membenarkan akan datangnya iblis yang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Sehingga yang datang arti kandidat penyesat. Karena yang benar datang itu bukan Yesus. Adapun kedatangan Yesus nanti setelah membawa tanda-tanda akhir zaman. Baru Yesus dalam rupa manusia. Sedangkan penyesat yang datang memakai nama Yesus tetapi bukan Yesus. Kalau penghibur yang lain, kalau penolong lain, roh kebenaran yang lain, bukan Yesus. Berarti ada 3 yang datang, Bang. Ini saya simpulkan. Yang pertama adalah seorang penolong. Yang pertama adalah penyesat dalam nama Yesus. Yang kedua adalah seorang manusia roh penghibur atau roh kebenaran. Dan yang ketiga adalah Yesus asli. As-Sukrub ayat 61. Matius 24 nomor 27, 28, 29 sampai 31. Berarti ada 3 yang datang. Yang pertama adalah Yesus palsu. Yang kedua adalah penolong lain. Yang ketiga adalah Yesus asli. Mana yang ketiga ini yang datang kepada Paulus dan yang diikuti oleh orang Kristen? Penghibur lain tidak mungkin. Satu-satunya adalah Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Inilah yang kalian ikuti. Sementara Yesus asli nanti datang pada akhir zaman. Ini fakta, ini real. Seperti itu, silakan. Sebentar, Raja Koi, sebentar. Bang Raja Koi, sebentar. Izin ya. Jadi yang tadi disampaikan Bang Zuma itu mewakili pernyataan Yesus yang ada di Bible. Ya, anggaplah ini ya di zaman penghakiman. Coba. Bisakah Anda saat Yesus menghakimi kalian, pernyataan-pernyataan yang disampaikan Bang Juma sesuai, bisa nggak kalian menjawab seperti ini? Oh langsung lah kena ketepak katanya, ya kan Bang? Langsung ketepak. Langsung, nggak bisa di saat Yesus menghakimi pernyataan-pernyataan Bang Juma tadi mewakilin. Langsung kalian bisa membantah, nggak bisa. Langsung kena ketepak terus lah Yesus. Coba, ya. Silakan. Pelan-pelan. Itu Bang Raja Koi mukanya udah kenceng kayak karet ban biasa aja Bang Blender. Kalau pertanyaan dari Pak Blender, saya kira itu kita kembalikan kepada kekuasaan ilahi itu sendiri. Kalau memang terjadi seperti versinya Pak Zuma, ya biarlah itu terjadi. Kan begitu, itu simpel saja seperti itu.
Tapi saya mau jawab begini. Tadi kan premisnya Pak Zuma ada 3 pilihannya ya. Seperti saya sampaikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah penampakan dari Yesus itu sendiri. Penampakan itu bukan berarti fisik Yesus itu sendiri. Jadi setelah Yesus bangkit, setelah Yesus terangkat ke langit, di situ definisi roh, seorang roh, memang kata seorang ini bisa merefer kemana saja objeknya. Tapi roh itu seperti angin yang tidak terlihat, roh. Kekristenan merefer itu adalah Roh Kudus yang berdiam di setiap diri orang Kristen. Jadi seseorang itu sama dengan ekivalen seorang Kristen. Walaupun ini bisa ditafsirkan kepada katakanlah misalnya seseorang seperti itu kan sah-sah saja sebenarnya, nggak masalah di situ. Jadi maksudnya di sini, kalau misalnya yang datang kepada Paulus itu adalah iblis, maka hubungan antara Yesus yang disalib sampai dia bangkit dan terangkat ke surga itu pasti akan berbeda orangnya. Tetapi orangnya kan sama. Karena memang sudah terverifikasi fakta dan sejarahnya. Di situ inline-nya Pak Zuma. Jadi memang kekristenan itu sudah selesai sampai di situ. Dan Kristen pun tidak lagi mengatakan bahwa, tidak mempermasalahkan bahwa sebenarnya ada koreksi dari saudara-saudara muslim, itu tidak dipermasalahkan sebenarnya. Karena memang pada akhirnya kalau kita merefer kepada perjanjian lama bahwa nanti akan dijawab nanti di akhir zaman. Masing-masing lah punya penghakimannya seperti itu. Kita tidak tahu itu Pak Zuma. Itulah ilahi itu sendiri. Karena logika kita dengan logika Tuhan itu berbeda. Kita tidak bisa memproses logika Tuhan di situ. Jadi itu 2 hal yang berbeda. Tapi berdekatan dia, tapi tidak bersinggungan di situ. Disitulah penghormatan kita terhadap agama-agama dan doktrin-doktrin itu. Gitu Pak. Oke, baik. Saya menghargai itu adalah bentuk kekhawatiran. Tetapi ada satu hal yang kita harus terima gitu loh. Keadaan Islam Kristen ini harus kita terima. Bahwasanya ada yang belajar Islamologi, ada yang belajar Kristologi. Itu tidak bisa tidak terjadi. Kenapa? Kristen memiliki amanat agung. Jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikut. Pengikut siapa? Pengikut Kristus. Islam termasuk manusia enggak? Termasuk. Makanya Kristen melakukan segala cara sesuai amanat Filipi 1:18 untuk memurtadkan umat Islam. Itu tidak bisa kemudian, enggak dong, enggak itu fakta, itu real. Enggak bisa lagi orang berpura-pura, enggak, kami enggak amanat ada. Tidak, itu amanat agung di mana Kristen harus menjadikan seluruh manusia menjadi Kristen. Nah, sedangkan Islam memiliki misi untuk menyeru manusia menuju kepada kebenaran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kristen punya upaya, punya misi mengkristenkan dunia. Islam punya misi, punya upaya menyeru kebenaran kepada seluruh manusia. 2 esensi yang punya ujung sama, memperkenalkan Islam tanpa paksaan. Yang satu, menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus. Islam hanya berseru. Di mana-mana diberitakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya derita kalian. Mau terima silakan, mau tidak terima ya silakan. Islam jujur dalam menyampaikan kebenaran. Apa yang ada di Islam itu yang disampaikan. Tanpa harus Islam tampil seperti seorang pendeta, ngaku-ngaku sebagai anak pendeta, ngaku-ngaku sebagai pemilik gereja tadinya lalu mu'alaf jadi ustaz. No. Tapi berbeda dengan Kristen. Kenapa bisa demikian? Ya pola Filipi 1:18. Engkau memberitakan tentang Yesus dengan cara menipu, mengelabui, berpura-pura atau maksud jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita. Jadi itu metode dalam penyampaian. Jadi kalau misalnya ada yang kenapa harus ada apologetisme? Ya, kami bertahan dan menyerang. Karena kami tidak membiarkan kemudian ajaran yang hanya doktrin dan dogma. Karena saya lihat diskusi kita ini, sisi terakhir tadi, saudara saya cuma mendoktrin, mendogma aja. Kita tidak bisa kemudian begini Bang Suma, karena itu doktrin Bang. Itu hak Anda untuk mendoktrin dan mendogma. Sayangnya Islam datang untuk kemudian merangsang akal kita untuk berfungsi. Bukan mendogma lagi. Dogma itu ajaran nenek-nenek moyang kuno.
zaman batu. Sekarang saatnya intelektual itu lebih dikemukakan di publik. Apapun yang kita miliki sekarang, ini zaman digital. Semua serba akal. Semua secara logika harus menjadi runut dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jadi kalau memilih baju aja pakai akal, memilih makanan pakai akal, memilih istri pakai akal, toh mari rame-rame memilih Tuhan juga pakai akal, memilih agama juga pakai akal. Jangan pakai doktrin, itu zaman batu. Maka kemudian ketika saudara, kita tidak bisa menelaah karena itu adalah rahasia Tuhan. No, Tuhan yang mana yang Anda maksud? Ketidakberdayaan Anda menguraikan agama Anda sembunyi di balik bayang-bayang. Itu kan kita harus mengerti tentang Tuhan bla bla. No, Tuhan itu maha tahu, menciptakan akal. Tuhan sudah tahu settingannya seperti apa, buku apa yang cocok dengan akal yang kubuat, itu Tuhan sudah tahu. Yang Anda uraikan ini karena kitab Anda memblokade keimanan Anda sehingga terbolap apa yang harusnya terjadi di sana. Sedangkan Al-Quran mengurai kejelasan yang ada. Ketika orang Kristen mengatakan Yesus yang disalib, Al-Quran mengatakan no. Ketika orang mengatakan salib adalah untuk nebus dosa, Al-Quran mengatakan tidak. Nah, di mana benang merah kebenaran antara Bible dengan Al-Quran? Sini. Akal. Makanya di awal ketika saya masuk di Komal ini, kan Anallaha Samiun Alim, sedangkan Bible adalah informasi dari bumi. Dari mana itu? Wartawan-wartawan atau pewarta-pewarta atau penulis-penulis yang menceritakan tentang kita. Berdasarkan hasil penyelidikan mereka. Itu fakta, itu real. Maka ketika orang terdidik di Kristen, orang terdidik di Islam, dalam arti kata orang belajar, ketemu Kristen bisa dipastikan menggunakan doktrin di dalam menyerah. Sedangkan Islam terbuka apa adanya. Saya uraikan data. Yesus di tengah kaumnya tergolong menjadi, terpecah menjadi dua kelompok. Yang menerimanya disebut angkatan jahat. Yang menolaknya, angkatan benar. Yang menolaknya disebut angkatan jahat. Nah, maka kemudian angkatan jahat ini andalannya apa? Doktrin. Apa doktrinnya? Tuhan kita turun ke bumi untuk menebus dosa-dosa kita. Sebab kita telah jatuh dari dosa. Karena nenek kita Adam telah mewariskan dosa itu kepada kita. Sehingga harus ada yang mendamai. Apakah ini firman Tuhan? Doktrin. Jadi doktrin menebus dosa itu bukan dosa waris. Tetapi bohong waris. Kebohongan yang diwariskan. Sudah ribuan tahun. Dan satu pola yang ingin saya sampaikan di sini. Ya, terlepas saya berbicara dengan siapa, apakah Anda orang akademisi atau apapun itu, tapi saya yakin Anda bernalar. Satu hal yang ingin saya sampaikan, berdasarkan Al-Quran, iblis adalah musuh. Berdasarkan Bible, iblis adalah musuh dari keturunan Adam alaihissalam. Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan akan membuat permusuhan antara keturunanmu dan keturunanmu, antara keturunannya, antara keturunanmu wahai iblis dan keturunannya Adam alaihissalam akan bermusuhan. Pola yang dibangun kemudian adalah siapa yang membenci Adam pasti keturunan iblis. Siapa yang membenci iblis pasti keturunan Adam. Sekarang permasalahannya adalah Adam tidak pernah dikutuk. Adam tidak pernah dikatakan mewariskan dosa. Kristen tampil dengan mengusung karya iblis penyaliban. Dengan mengatakan, Yesus disalib itu karena memang untuk menebus dosa nenek moyang kita Adam alaihissalam. Ini fitnah. Siapa yang berani memfitnah Adam? Iblis. Siapa yang mengatakan kemudian Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Iblis. Melalui siapa? Lisan orang-orang yang sudah terjerat oleh tipu muslihat. Nah ini kalau saya tanya nih, orang Kristen S1, S2, teologi dan seterusnya. Adakah Tuhan mengutuk Adam dan keturunannya? Sampai Yesus harus turun menebus kutuk itu? Nonsen, tidak ada. Kejadian 1:28, Kejadian 5 nomor 2. Aku Tuhan memberkati Adam dan keturunannya baik laki-laki maupun perempuan. Lalu kutuknya mana? Yang dikutuk di Kejadian 3 nomor 15 bla 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 bla. Iblis. Ketika Yesus turun menebus kutuk itu, maka yang ditebus adalah kutuknya iblis. Berarti Yesus menebus iblis.
Atau jangan-jangan yang mati di salib ini adalah iblis menembus iblis untuk menyesatkan orang-orang agar menyembah kepada iblis. Saya kira secara intelektual itulah yang betul. Karena Yesus dalam Yohanes 12 nomor 31, apa kata Yesus? Sekarang dunia, saatnya dunia dihakimi. Sekarang juga iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur tentunya. Keluar dari kubur iblis, dan itu adalah tanda kepada angkatan jahat, klub. Jadi yang menyembah kepada iblis adalah angkatan jahat. Yang keluar dari kubur pada hari ketiga adalah si jahat. Kenapa saya katakan si jahat? Nih sederhana nih, ini dalil. Ketika kita melihat Efesus 2 nomor 2, di situ tertulis iblis adalah penguasa cakrawala langit. Iblis penguasa cakrawala langit. Di dalam satu Korintus 15 nomor 9. 1 Korintus 5 nomor 19. Di situ dikatakan bahwa iblis adalah penguasa dunia. Berarti ketika ada yang keluar dari kubur dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di angkasa langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Berarti ini bukan Yesus. Ini adalah penguasa langit dan bumi, yaitu iblis. Makanya Yesus mengatakan, sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Titik. Pertanyaannya, keluar di mana? Iblis ternyata dilemparkan ke alam kubur. Di mana dalilnya? Yesaya 14 nomor 13, 14, 15. Ke dalam dunia orang mati, ke dalam kubur yang dalam aku lemparkan engkau wahai iblis. Berarti yang ditemui oleh Maria di kuburan, yang dianggap tukang kebun, iblis. Yang datang ke Ananias, iblis. Yang datang kemudian hari ketiga, iblis. Yang datang ke Pulau Patmos, iblis. Yang datang kepada Markus, iblis. Yesusnya kemana? Sudah di atas. Mari saya buktikan. Ketika kemudian disidang orang yang dianggap Yesus ini, di data Lukas 22 nomor 68, 69, dia ditanya sama hakim, sama pengadilan pada saat itu. Hakim agama, mahkamah agama. Apakah engkau Mesias? Apa kata oknum tersebut? Engkau yang mengatakan, bukan aku yang mengaku Mesias. Engkau yang mengatakan aku Mesias. Apalagi artinya aku menjawab, aku bertanya, dan apa artinya lagi aku menjawab? Sekarang juga anak manusia sudah duduk di atas, di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang disidang di sini itu bukan Yesus, tetapi oknum lain. Karena oknum yang disidang ini mengatakan, sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang disidang bukan Yesus, tapi oknum lain, sang pengkhianat. Saya kira begitu, Bung, sederhana. Tapi kalau Anda membantah saya dengan doktrin dan dogma, saya angkat tangan. Itu bukan wilayah saya. Demikian. Sorry, saya ambil charger ya, bentar ya. Silakan. Ya, terima kasih Saudara Zuma, penjelasan yang cukup panjang dan runut ya. Jadi gini Pak Zuma, saya sampaikan satu dalil untuk bisa kita pertimbangkan ya. Jadi selama manusia itu hidup sebelum kiamat atau akhir zaman atau hari penghakiman, manusia itu akan mencari penciptanya, bukan mencari Tuhan di situ. Karena biar penciptanya menjelaskan itu semua gitu ya. Karena memang kita sebagai manusia, otak kita nggak bisa memproses logika Tuhan itu sendiri. Itu dalilnya tuh Pak Zuma. Tetapi memang kita memahami kaidah atau pemahaman pencipta dari tulisan-tulisan yang ada di kitab. Itu sesuatu yang tidak terbantahkan. Karena kita punya keterbatasan, karena kita adalah ciptaan manusia gitu kira-kira ya. Nah jadi, kalau orang Kristen, rumusan-rumusan daripada pengajaran Kristen, seperti misalnya iblis, itu malaikat yang memang membangkang, sehingga dia mempunyai kebebasan membangkang. Ya, jadi ketika manusia pun diciptakan, dibikin aturan, kamu punya aturan, begini, jangan begitu. Akhirnya terjadi pembangkangan, dan itu membuat Tuhan itu menjadi murka.
Karena Tuhan itu suci, itulah konsepnya. Jadi karena Tuhan suci, untuk menjembatani ini maka manusia itu harus disucikan lewat pengorbanan dirinya Allah itu sendiri, yaitu anaknya gitu, seperti itu. Jadi ini sesuatu yang memang agak sulit untuk menjelaskan karena memang itu sangat rumit gitu ya. Sangat rumit. Bukan berarti ajaran Kristen itu rumit, tidak. Nah, jadi disitulah pentingnya kita menyampaikan versinya masing-masing. Nanti kita juga akan melihat seperti apa nanti di akhir masa hidup ini, kita juga tidak tahu seperti itu, Pak Zuma. Jadi saya sangat menghormati rumusan yang ada di agama tertentu, agama apapun itu, seperti apa konsep penciptaan, kemudian kehidupan sampai akhir zamannya. Itu saya hormatin, sesuatu yang harus kita akui dalam berkehidupan manusia dalam bumi ini. Nah, jadi saya tidak bisa lagi menjawab lebih apa, karena memang Kristen dan Islam itu berdekatan tapi tidak bersinggungan di situ. Sulit rasanya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Pak Zuma. Jadi manusia itu akan mencari penciptanya untuk menjelaskan itu semua gitu. Itu dalilnya, Pak Zuma. Oke, baik. Terlepas dari apa yang saudara sampaikan, ada kalimat yang menarik. Manusia mencari penciptanya. Dalam kaidah Islam, Bang, pencipta itu bukan makhluk yang bisa ditunjuk, oh ini dia Tuhanku. Yang bisa dilihat, ini dia Tuhanku. Karena di Islam itu Tuhan itu hanya memperlihatkan tanda-tanda keberadaannya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Di dalam Islam, Tuhan itu bukan makhluk sehingga dia bisa diraba, bisa digendong, bisa dimasukin di kotak dan seterusnya. Tetapi Tuhan dalam Islam itu hanya menampakkan tanda-tanda keberadaannya di segenap penjuru dan termasuk dalam diri kita sendiri. Jadi Tuhan bagi kami udah final. Tuhan itu tidak perlu kemudian dicari. Tuhan itu ada, yang dicari itu yang tidak ada. Islam itu kenapa? Asyhadu an la ilaha illallah. Karena Islam yakin sepenuh hati Tuhan itu ada. Namun Tuhan itu tidak bisa diwujudkan dalam bentuk makhluk. Karena Tuhan itu Khalik, satu entitas absolut yang tunggal, yang berada di ufuk yang berbeda dengan makhluk tersebut yang kita ini. Nah, sedangkan ketika dia mengatakan, aku hanya memperlihatkan tanda-tanda keberadaanku, bagi akal manusia itu sudah cukup. Siapa yang membuat siang dan malam? Tuhan. Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Tuhan. Siapa yang menurunkan hujan? Tuhan. Siapa yang menggantikan siang dan malam ini bisa berganti? Tuhan. Siapa yang membuat matahari yang bercahaya begitu indah? Tuhan. Bulan? Tuhan. Langit? Tuhan. Air? Tuhan. Tuhan. Sudah cukup bagi Islam. Ngapain cari Tuhan? Makanya ketika dalam kitab saudara dikatakan Yohanes 1:18, tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan, tidak ada manusia pernah mendengar Tuhan, tetapi Yesus diutus ke muka bumi untuk menjelaskan Tuhan itu seperti apa. Maka Yesus ketika datang 3 tahun, dia mengatakan, ucapanku bukan ucapan dari diriku sendiri, tapi ucapan Tuhan yang telah datang diutus kepadaku. Yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Tuhan yang telah mengutus aku. Yohanes 14 nomor 24, Yohanes 12 nomor 49, nomor 50. Bagaimana dengan perbuatannya? Membangkitkan orang mati, orang lumpuh, orang buta bisa sembuh, bahkan berjalan di atas air, bahkan air bisa berubah menjadi anggur. Itu semuanya biiznillah. Dalam Al-Quran itu biiznillah. Dan dia pun mengatakan itu biiznillah. Di mana Yesus mengatakan? Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi lah yang telah mengutus aku, bukan setan. Jadi jelas kok benang merah antara Islam dan Kristen. Dalam hal ini Kristen dalam perspektif pengajaran Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Bahkan yang indah, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Benang merah jelas. Benangnya hancur berantakan ketika ada penyesat,
memakai nama Yesus Kristus datang kemudian memblokade ajarannya dan mengatakan dia adalah jelmaan Tuhan. Di mana itu terukir? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Roma, Galatia, Filip dan seterusnya. Dalil-dalil inilah yang menghancurkan ajaran konsep tauhid yang diajarkan oleh Yesus pada muridnya Bani Israel. Nah ini, jadi kalau saudara mengatakan tidak bisa, kita memang dekat, ya yang Anda maksud itu ajaran Kristen murni dari Paulus. Tapi kalau ajaran Yesusnya, Nabi Isa mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Jelas itu. Nabi Isa mengatakan, inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa mengatakan, fattaqullaha wa ati'un hadza siratul mustaqim. Dalam Al-Quran, fattakullah, atiullah, kata Nabi Isa, bertakwalah kepada Allah, wa'atiun dan juga taatlah kepadaku. Lalu kemudian apa kata Nabi Isa dalam Al-Quran? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Aku mengenal, kami mengenal apa yang kami sembah. Kamu tidak mengenal apa yang kalian sembah. Wahai Maria, jangan kau menyentuh aku, sebab aku belum pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk katakan, aku sampaikan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan. Benang merah Islam dan Yesus jelas, tak bisa diganggu-gugat. Ini Rasulullahi ilaikum ya Bani Israel, aku diutus untukmu. Matius 15:20, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Benang merahnya jelas kok. Tapi kemudian penyesat datang memakai nama Yesus, menghancurkan ajaran Yesus tersebut. Lahirlah Kristen. Makanya Islam datang. Apa tujuan Islam datang? Untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir yang menganggapnya setara dengan Tuhan, yang menganggapnya inkarnasi Tuhan, yang menganggapnya teofani Tuhan, yang menganggapnya adalah firman yang nusul menjadi manusia. Islam datang meluruskan itu semua, mengembalikan. Makanya Yesus mengatakan, apabila roh kebenaran itu datang, sang penghibur itu datang, dia akan memuliakan aku. Dia akan memuliakan aku, bukan menghinakan aku, ditampar, dan seterusnya. Makanya Islam polanya bang, ketika Islam dan Kristen bertemu, polanya adalah Islam selalu membersihkan Yesus dari upaya-upaya ajaran Kristen yang mendoktrin dunia. Yesus ditampar, Yesus ditonjok, diludahin, ditelanjangin, digantung, ditombak, dibunuh dan seterusnya. Islam membersihkan itu semua. No, Yesus manusia suci. Yesus terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia tidak akan pernah tersentuh oleh orang-orang jahil, oleh orang-orang kafir. Itu fitnah semuanya yang dibangun oleh penyesat demi untuk menyesatkan banyak orang agar menyembah iblis dalam nama Yesus. Ingat, saya tidak berbicara asal muluk-muluk bicara, enggak. Yesus yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesatnya memakai nama siapa? Nama Yesus. Dan dia berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu mengaku Yesus Kristus. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus. Yang datang kepada penulis Wahyu kemudian Yesus Kristus. Yang datang kepada Kristen juga Yesus Kristus. Sementara kedatangan Yesus yang asli menurut Yesus dalam rupa daging di tengah langit, diikuti tanda matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kemudian kuasa langit berguncang. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 20, ayat 61, Matius 24 nomor 27, 28, 29 sampai 30. Benang merah pengajaran Yesus dan pengajaran Islam itu tidak bisa diragukan, tepat sekali. Tapi ketika muncul agama Kristen, disitulah kekacauan ajaran tauhid muncul. Maka Yesus berpesan, waspadalah kepada serigala yang datang kepada kalian menyamar seperti domba. Siapa yang datang menyamar seperti Yahudi? Islam atau Kristen? Hindu atau Kristen? Buddha atau Kristen? Satu-satunya kelompok di luar Yahudi nyamar Yahudi hanya Kristen. Yahudi itu bang, sedikit lagi, 30 detik. Yahudi itu mendapat gelar sebagai domba. Yeremia 50 nomor 17. Bani Israel, Bani Yakub adalah domba. Di luar daripada itu bukan domba. Jadi kalau ada yang bukan Israel masuk mengatakan kami domba dan bukan Israel, sudah dipastikan itu serigala.
satu-satunya kelompok di luar Yahudi yang mengaku kemudian domba hanya Kristen. Berarti serigala yang nyamar domba inilah Kristen. Saya kira begitu. Saya tambahin satu ya, sedikit. Ini, pertama adalah bahwa tadi Anda mengatakan premisnya bahwa Bapa itu tidak terlihat. Itu saya sepakat. Jadi di Kristenan Tuhan itu ada yang tidak terlihat, itu Bapa itu sendiri tidak terlihat itu, dan itu disampaikan di kitab Yohanes, ya. Makanya supaya manusia mengenal, maka diturunkanlah rupa manusia. Itulah firman itu. Yang kedua adalah begini. Tadi Pak Zuma mengatakan bahwa Yesus saja datang ke Bani Israel. Orang Israel itu kan tidak suka dan tidak percaya sampai terjadi proses penyaliban. Kalaulah yang datang kepada Paulus itu adalah iblis, toh tetap saja orang Israel tidak percaya. Artinya bahwa orang yang disalib itu sama dengan orang yang datang kepada Paulus. Itu logiknya di situ, Pak Juma. Jadi itu tidak terbantahkan juga. Dan tetap saja sampai sekarang orang Yahudi tidak percaya. Itu kan logik. Gitu. Jadi itu sesuatu yang sulit memang untuk dijelaskan. Itu Kristenan itu memang sudah pakem dari Yesus kepada Rasul gitu. Itu Pak Zuma. Oke, baik saudara. Jadi gini. Lagi-lagi bukan saya ingin mengajarin, tetapi paling tidak kita menyegarkan pelajaran-pelajaran tentang kekristenan. Kita melihat apa sih latar belakang orang-orang Yahudi ini ingin menyalib Yesus. Itu dulu. Berat doktrinnya berat. Berat doktrinnya. Gak apa-apa. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting penyampaian Bang Juma, kita cuma menyampaikan kebenaran. Mudah-mudahan yang lain juga dapat hidayah. Lanjut Bang. Iya, saya lanjutkan Bang. Oke. Latar belakang tuan rumah ingin menyalib Yesus. Di sini tidak ada Islam, di sini tidak ada Kristen. Lagi-lagi pelakunya adalah orang-orang Yahudi. Tanya Yahudi, siapa dan mengapa Yesus kalian harus salibkan? Apa yang melatar belakangnya sehingga Anda harus menyalib Yesus? Nah, di dalam cerita yang dibangun oleh Yohanes itu sendiri, Yohanes 11, 45 sampai nomor 57, tolong dihargai itu. Ketika orang-orang Yahudi menyaksikan banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus, muncul kekhawatiran tokoh-tokoh Yahudi pada masa itu. Ini kalau dibiarkan Yesus, bahaya ini. Karena orang semakin banyak percaya kepada dia. Dan kalau dibiarkan orang semakin banyak percaya kepada Yesus, maka bangsa Romawi akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Itu kesimpulan awal. Lalu mereka muktamar, mereka kemudian melakukan sidang. Imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat berkumpul. Apa yang harus kita lakukan? Imam kepala, ahli Taurat, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi berkumpul. Dan kemudian imamnya nih, pemimpin, imam tertinggi saat itu, imam tertinggi, yaitu Kayafas, mengatakan apa? Kalian tidak insaf dan kalian tidak sadar. Adalah lebih baik jika satu orang mati, yaitu Yesus, daripada seluruh bangsa Israel itu binasa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka pada tahun itu Kayafas bernubuat. Bukan dari dirinya sendiri dia bernubuat, melainkan dari petunjuk Tuhan. Apa nubuatannya? Yesus harus mati tahun ini juga untuk bangsa Israel dan untuk mempersatukan anak-anak Yakub yang tersebar ke seluruh penjuru bumi. Itu tertulis di dalam kitab saudara Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. 53-nya, maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Konsep nebus dosa, no, tidak dipakai. Yesus dinubuatkan untuk mati bagi dunia, no, tidak dipakai. Itu tambahan-tambahan dari nanti dari Kristen. Sekali lagi saya katakan, Kristen di luar pagar, Islam di luar pagar. Tanya, oh orang Yahudi, apa yang menyebabkan kalian nafsu kali ingin membunuh Yesus? Kami takut bangsa kami dirampas Romawi, bosku.
Kalau kami biarkan Yesus berkarya, semakin banyak orang percaya kepadanya, mereka meninggalkan kemudian kami dan tidak membayar pajak. Kalau itu terjadi, apa upeti kami kepada Roma? Kalau itu terjadi, Roma akan datang merampas tempat suci kami dan merampas kemudian bangsa kami, hancur kami ini. Maka solusinya, Yesus harus mati demi untuk menyelamatkan kami dari penjajahan Roma. Itu latar belakangnya Yesus kenapa disalib. Tak ada unsur lain. Muncul Kristen, apa kata Kristen? Oh, Yesus disalib karena ingin nebus dosa dunia. Yesus disalib karena sudah dinubuatkan. Yesus disalib untuk mendamaikan dosa kita. Dari mana ilmu itu? Sedangkan yang membunuh Yesus, yang menyalibkan Yesus itu, latar belakangnya bukan itu. Ternyata itu karangan-karangan yang dibangun belakangan demi untuk menjual Kristus kepada bangsa Roma, kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi. Nah, jadi ketika saudara mengatakan bahwasanya Yesus itu kemudian memang sudah dinubuatkan, Yesus itu memang harus mati mendamaikan, itu tidak ada nubuatan itu. Itu coba yang hadir imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, 3 kelompok ini ditambah ahli kitab, 4 kelompok ini kurang apa ilmunya tentang kitab Tanakh? Kurang apa ilmunya tentang kitab Yesaya? Kurang apa ilmunya tentang kitab Taurat? Mereka ahli dan mereka lah yang punya kemudian kedudukan tertinggi di dalam mengkaji isi dari kitab mereka. Dan mereka tidak menemukan nubuatan-nubuatan yang dijadikan sebagai acuan oleh Kristen untuk menghalalkan pembunuhan terhadap Yesus. Itu nggak ada. Belakangan, oh itu sudah dinubuatkan. Belakangan, oh itu sudah digenapi. Belakangan, oh itu sudah direncanakan. Itu kalian saudara Kristen yang mengatakan itu. Tetapi di TKP, Yesus kemudian dipersekongkolin, ingin disalib karena bangsa Yahudi takut bangsanya dirampas oleh Romawi. Titik. Abad pertama berlalu. Abad kedua konsili. Konsili pertama, konsili kedua, konsili ketiga, 4, 5, 6 dan konsili seterusnya. Dilantiklah Yesus dengan pola yang diinginkan oleh gereja. Oh, kepenyelamatan itu karena dia datang dengan darahnya bla bla bla. Padahal tidak. Penyaliban itu terjadi karena Yesus harus mati. Kalau tidak mati, maka bangsa Romawi akan merampas bangsa Israel kala itu. Itu alasannya. Seperti itu Bang, silakan. Assalamualaikum Bunda Mila, barakallahu fiik. Ya, Assalamualaikum Bunda, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat Bon. Lanjut ya. Pak Zuma, kita lanjut ya. Iya. Memang ada ditulis itu di Injil bahwa imam-imam Farisi itu memang menginginkan kematian Yesus karena mereka ketakutan, ya. Karena dari awal pun Yesus itu berdebat soal Taurat. Yesus juga mengkritik soal Taurat. Dia berdebat, ya. Sampai dia mengatakan apapun tentang Taurat, dia berdebat di situ, ya. Nah, jadi di sini ada perbedaan cara mengimplementasikan Taurat versi Yesus dengan versi orang-orang Farisi. Dan kita tahu bahwa orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang sangat strict, orang-orang sangat militan ini di dalam hukum Taurat, dan mereka memang sangat paham banget hukum Taurat. Di satu sisi ada yang namanya penguasa di situ adalah bangsa Roma. Di situ ada gubernurnya Pilatus. Ya, jadi bagi orang-orang Farisi ini, dengan kehendak bebasnya dan pikiran bebasnya merdeka, dia menjustifikasi lebih baik memang mengorbankan satu orang demi banyak orang. Dan itu akan menguji, karena Yesus pernah berkata, karena dia sudah menyamakan dengan Tuhan. Diuji nih Yesusnya dengan cara ini, orang harus mati, harus disalibkan, diuji benar nggak dia Tuhan, diuji di situ. Itu adalah pikiran merdeka orang-orang Farisi. Dan Yesus selalu mengatakan, aku datang ke sini dengan tugas Bapakku, bukan untuk pemberontakan ke Roma, tetapi untuk yang namanya misi daripada kerajaan sorga Bapa itu sendiri. Jadi dia membentuk kerajaan sorga itu sendiri. Dan disitulah terjadi perdebatan itu, sehingga dia disalibkan. Jadi ada dua versi detail di situ Pak Juma. Ada dua versi detail yang berbeda antara cara pikir orang Farisi dengan cara pikir Yesus. Dan itu tidak nyambung dia, tidak inline dia. Begitu. Tetapi Yesus
melakukan itu dengan cara dia mengambil saksi-saksinya, yaitu muridnya dan orang-orang pilihan. Jadi sekali lagi di sini, kalaupun misalnya itu dikoreksi dengan Muslim, masalahnya yang sangat kita kita kurang mendapat literasi yang lebih banyak lagi tentang versinya Muslim terhadap Yesus ini. Yang di sini kita sebut, kalaupun kita samakan itu Isa, sehingga kita proses otak kita untuk mencerna informasi itu jadi terhambat karena kurangnya literasi. Tapi apapun itu yang seperti Pak Zuma sampaikan bahwa itu adalah pewahyuan, itu adalah sesuatu memang versinya Muslim dan kita harus hormati itu. Jadi ada dua rel di situ yang berbeda, tapi tidak bersinggungan. Disinilah yang kita sebut nanti di akhir zaman, kita tidak tahu, harus pencipta itu yang menjelaskan. Jadi versi Kristen, versi non-Kristen itu ditutup semua kitabnya. Jadi seperti itu Pak Juma, akan susah sebenarnya. Jadi kalau saya ambil kutip daripada salah satu kutipan daripada Muslim, ya kun fayakun aja. Nanti kita lihat saja seperti apa. Itu sesuatu yang sulit untuk dijelaskan gitu. Jadi versi Kristen itu memang seperti itu. Itu di situ Pak Juma. Silakan. Oke, baik. Jadi lagi-lagi saya belum menemukan kemudian ada hal yang bisa menjadi dasar pijakan benar terhadap konsep kekristenan bahwasanya penyaliban itu untuk nebus dosa. Itu saya belum temukan, Pak, terhadap keadaan pada masa itu. Orang Yahudi murni ingin menyalib Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh bangsa Roma. Titik. Nah, kalau Anda mengatakan bahwasanya ada pola lain, coba Anda lihat bagaimana cerita siapa bagus? Cerita Lukas. Cerita Lukas nomor 1, cerita Lukas bab 1 nomor 18, 19, 20 sampai seterusnya. Apa kata Lukas ketika berbicara tentang Yesus ini? Ketika malaikat datang berbicara, apa kata malaikat? Yesus ini diutus oleh Tuhan melalui Maria, ditetapkan untuk menjadi raja, dan Tuhan akan memberikan kerajaan, dan kerajaannya itu adalah tahta Daud untuk selama-lamanya. Itu. Tapi faktanya kita melihat nih, kita menelaah keadaan. Andai saja orang-orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, ahli Taurat berkongkok-kongkok kemudian menggalang kekuatan dan menjadikan Yesus sebagai raja pada saat itu, ku yakin bangsa Romawi rata dengan tanah. Itu. Apa yang Yesus tidak bisa? Tinggal berdoa kepada Bapa, hancurkan Roma, hancur. Masalahnya ketika Yesus diutus untuk menjadi raja bagi Bani Yakub, untuk duduk di tahta Daud, membangkitkan kerajaan itu sendiri, tidak ada yang menolak, tidak ada kemudian yang mendukung dia. Imam kepala menolaknya, mahkamah agama menolaknya, orang Farisi menolaknya, bahkan berusaha ingin melenyapkan. Maka solusinya ya sudah, angkat aja ke langit. Ngapain ditetapkan Yesus di situ? Enggak ada yang terima. Diangkatlah oleh Tuhan ke langit. Percuma diutus, Yesus cuman mau dibunuh sama mereka. Makanya ketika Yesus ini ingin ditangkap, di dalam Matius 16 nomor 31 dan juga mulai dari data nomor 23 maksud saya. Di situ Yesus mengatakan kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan." Apa yang dipikirkan Tuhan untuk Yesus? Kematian atau keselamatan? Keselamatan. Maka biarpun mahkamah agama, orang Farisi berkongkok-kongkok ingin membunuh aku, sekalipun pedang sudah ada di leherku, pemikiran Tuhanku akan menyelamatkan aku. Maka itu yang terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada sedikit pun unsur dosa waris terhadap penyaliban itu nggak ada. Orang-orang Yahudi melakukan kesaksian palsu, melakukan tipu muslihat, kedengkian. Iblis ikut berperan serta di dalam berkongkol untuk menggiring Yesus agar dibunuh. Berhasilkah dia? Berhasilkah mereka? Kata Yesus enggak. Yohanes 14 nomor 30. Iblis tidak berhasil sedikit pun terhadap diriku. Rencana-rencana iblis semuanya gagal.
menurut Yesus. Jadi upaya iblis merasuki imam kepala mahkamah agama untuk dengki, benci, membuat tipu muslihat dan juga kesaksian palsu, termasuk Yudas berkhianat, itu tidak berhasil sama sekali. Maka ketika ada keserakahan ekonomi politik yang mengakibatkan mereka ingin membunuh Yesus, Tuhan tidak mengizinkan. Yesus selamat. Maka tidak ada penyaliban kepada Yesus. Penyalibannya itu adalah orang yang celaka, orang yang dikutuk oleh Tuhan. Di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang memakan, yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Dalil ini firman Tuhan kan? Firman Tuhan. Harus nggak terjadi sesuai itu? Harus. Berarti yang dikutuk siapa? Yang menyerahkan orang benar untuk disalib, untuk dibunuh. Itu siapa? Yudas. Terkutuk nggak menurut firman Tuhan? Terkutuk. Berarti yang digantung terkutuk disalib siapa? Kenapa jadi Yesus ya? Sementara Yesus tak ada alasan sedikit pun untuk mati secara terkutuk. Nggak ada. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 26 nomor 24, Lukas 22 nomor 22, Lukas 24 nomor 44, aku memang harus meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku. Ketika Yesus mengucapkan kata ini di dalam 3 tulisan para pewarta tersebut, kedua Lukas 22 nomor 22, Matius 26 nomor 24, Lukas 24 nomor 44. Ketika Yesus mengatakan hal tersebut, buku 4 kitab kanonik belum tertulis, 13 buku Paulus belum tertulis, penambahan Ibrani juga belum tertulis, Kisah Para Rasul tidak tertulis, 1 Petrus, 2 Petrus belum tertulis. Berarti yang tertulis di situ adalah kitab Mazmur, kitab Taurat, kitab nabi-nabi tentang Yesus. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam kitab nabi-nabi dan dalam kitab Mazmur. Nah, di mana Yesus mengatakan dia harus datang, dia harus pergi meninggalkan dunia ini dengan cara dibunuh, disalib? Gak ada. Gak ada. Terus terakhir, tadi saudara saya mengatakan bahwa Tuhan itu memang tidak bisa dilihat. Berarti Yesus bukan Tuhan, karena dia terlihat. Lalu kemudian Anda mengatakan firman Tuhan yang turun menjadi manusia. Matius 4 nomor 4, semua manusia itu juga adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9, seluruh manusia semuanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sama seperti Yesus. Rohnya Yesus dengan rohnya manusia sama. Di dalam kitab yang Anda imani, Zakaria 12 nomor 1 dan juga Kejadian 6 nomor 3, rohku yang tinggal di dalam diri-diri manusia tidak selamanya ada di sana, sebab mereka hidup hanya 120 tahun saja. Rohku, kata Tuhan. Berarti roh yang ada pada dalam diri kita ini roh Tuhan, jasad yang ada pada kita ini adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sama persis dengan Yesus. Tuhan tidak bisa dilihat, Yesus bisa dilihat. Tuhan tidak bisa didengar, Yesus bisa didengar. Berarti Yesus bukan Tuhan. Oleh karena itulah kemudian seluruh konsep yang ada di Kristen itu buyar semuanya. Karena bertentangan dengan akal dan bertentangan dengan pernyataan Yesus itu sendiri. Dan pernyataan Tuhan yang datang di kitabnya Bani Israel. Saya kira begitu, Bung. Ya, saya koreksi dulu statementnya Pak Zuma. Begini. Rumusan kekristenan itu kan Tritunggal ya, umumnya kan Tritunggal walaupun ada di luar Tritunggal. Jadi ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat ya. 2 tidak terlihat, 1 bisa dirasakan, 1 yang terlihat, kan seperti itu ya, Tritunggal itu. Jadi itu tentang keberadaan dan cara dia menyatakan dirinya. Itu lain hal lah seperti itu. Jadi Yesus yang terlihat, Bapa yang tidak terlihat, Roh Kudus tidak terlihat tapi bisa dirasakan lewat hati kita masing-masing. Itu saya koreksi dulu. Jadi kemudian saya mau sampaikan dalam pemikiran bebas saya, kadang saya berpikir, saya tidak menemukan di dalam perjanjian lama atau di Tanakh bahwa kebiasaan orang Yahudi membunuh orang benar bisa mendatangkan keselamatan. Itu saya tidak lihat, tapi bisa saja ini adalah tradisi yang memang sudah terbangun sejak nenek moyang mereka.
Bisa saja terjadi itu seperti itu. Jadi itu adalah pemikiran liar saya ya, seperti itu ya. Jadi saya katakan bahwa di awal pun Yesus ketika turun ke bumi, Bapaknya mengatakan ini anakku, kepadanya aku berkenan. Artinya apa? Jadi maksud tujuan di sini adalah karena akibat satu orang yang melanggar ketaatan kepada Bapa menyebabkan terjadinya disparitas atau terjadinya dosa. Saya tidak katakan itu dosa waris supaya kita tidak berpolemik di situ ya. Maka seluruh turunannya menjadi berdosa. Itu adalah doktrin kekristenan, gitu ya. Maka dengan satu orang pun, maka hubungan itu pulih. Itulah yang disebut dengan kutuk itu menjadi berkat. Itu adalah tafsiran yang dilakukan oleh para rasul. Jadi yang menulis kitab ini adalah orang-orang yang diyakini memiliki ilhamnya ke Roh Kudus di situ. Itu pun sebenarnya kita masih bisa perdebatkan, tetapi itulah kekristenan seperti itu. Jadi sekali lagi Pak Zuma, bahwa Paulus di sini bertemu dengan penampakan Yesus itu sama dengan Yesus ketika dia disalibkan, itu orangnya sama. Itu orangnya sama, cuman bedanya di Injil, 4 Injil pertama, kisah Yesus sudah selesai, tetapi Yesus masih menampakkan dirinya kepada Ananias, Barnabas, Yohanes dan Paulus. Makanya Yesus mengatakan, inilah orang yang akan saya pakai karena dia menganiaya orang Kristen di situ. Jadi itu memang itu agak sesuatu yang problematik ketika disampaikan kepada Muslim. Karena memang Muslim pewahyuan yang meyakini bahwa Tuhan itu tidak terlihat, sementara orang Kristen Tuhan itu harus terverifikasi dengan wujud manusia. Jadi ada dua natur di situ. Sedangkan Bapa itu sendiri adalah sifatnya yang kosmik, tidak bisa terlihat. Karena kita juga tidak bisa, otak kita mencerna logika itu. Di situ perbedaannya Pak Zuma. Tetapi oke lah, dari sisi Muslim memverifikasi ini semua, tetapi literasinya masih kurang. Itu yang di situ sulitnya, sehingga terjadi disparitas informasi di situ, sehingga kita sulit untuk menyampaikan mana ini sebenarnya verifikasi data. Tapi yang jelas kitab orang Kristen sudah terverifikasi itu manuskripnya, skrip kunonya antara irisan dengan Aramaik, Ibrani dan Yunani itu sudah terverifikasi itu, Saudara Juma. Mulai dari Septuaginta sampai yang dikanonisasi itu sudah terverifikasi. Begitu Saudara Juma. Oke. Terverifikasi oleh internal Kristen, bukan sang pemilik kitab tanah. Bahkan Yesus tidak memberikan validasi, legitimasi dan pengesahan sedikit pun. Bahkan mengenal penulis perjanjian baru aja Yesus tidak. Jadi gini saudara, ada hal menarik ketika Anda berbicara mengenai konsep kekristenan. Nah ini dia. Bagaimana mungkin kemudian Anda bisa meloloskan agama Anda sebagai jalan keselamatan sementara Yesus sendiri mendikte murid-muridnya? Matius 23 Anda baca dari data nomor 1 sampai nomor 36 itu sangat-sangat menyedihkan kekristenan itu. Kata Yesus, bagaimana mungkin kamu bisa meloloskan diri dari api neraka jahanam? Disebabkan karena kau membunuh nabi-nabi, kau salibkan, kau bunuh. Sebagian kau salib, sebagian kau bunuh. Kalian tidak akan lolos dari api neraka. Dan itu kata Yesus akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Itu data bang. Jadi penyaliban itu sesuatu yang mungkar menurut Elohim dan menurut Yesus. Matius 23 nomor 32 sampai 36. Bagaimana mungkin kalian bisa lolos dari neraka, wahai keturunan ular-ular, wahai keturunan ular beloda? Sebab sebagian dari nabi-nabi kau bunuh, kau salibkan. Kau tidak akan pernah bisa lolos dari neraka. Dan ini semua akan digenapi oleh angkatan jahat ini. Itu kata Yesus. Jadi bagaimana mungkin Kristen yang menganut kemudian kepercayaan terhadap penyaliban, pembunuhan terhadap nabi-nabi bisa selamat? Nah, Anda mengatakan itu bukan doktrin. Lalu kalau bukan doktrin, lalu apa? Anda mengatakan bahwasanya dosa yang dilakukan oleh Adam kemudian menurun kepada keturunannya. Itu kalau bukan doktrin apa? Sementara Tuhan tidak pernah berfirman demikian.
Tidak ada unsur itu pada saat penyaliban. Tak ada unsur dosa, nggak ada. Yang ada unsur politik, ketakutan daripada bangsa Yahudi. Bangsanya dirampas oleh orang Roma. Murni itu. Anda mencoba untuk mencampur adukkan. Nah, sekarang Anda membawa sebuah keadaan di mana Tuhan turun dalam bentuk manusia untuk menyatakan diri. Kata siapa? Kata Anda, bukan? Kata Yesus? Enggak. Bahkan Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu bahwa yang kumaksud adalah Yesus dari kota Nazaret yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan manusia Yesus. Final. Datang Kristen yang pola agamanya diusung dari penyembahan terhadap konsep politeisme, menganggap Yesus yang sebagai perantara ini sebagai jelmaan inkarnasi Tuhan. Dan Kristen tidak bisa lari dari kenyataan itu. Kenapa? Valid. Filipi 2, 6, 7, 8. Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya, turun ke bumi, mengambil rupa manusia, lalu mengambil rupa hamba, lalu mengambil rupa manusia, menjadi manusia, lalu taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Itu data. Nah, sekarang apakah konfirmasi Yesus terhadap dirinya sama seperti itu? Enggak. Di dalam Yohanes 8 nomor 42, Yesus mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Berarti bukan dia sang Tuhan itu, bukan dia sang Bapa itu yang kemudian dicoba untuk dijadikan sebagai 3 bagian. Bapa, Anak, dan Roh. Satu kelihatan, dua tidak kelihatan. Bukan, itu pola yang dibangun oleh agama politeisme. Bukan ajaran yang dibangun oleh Yesus. Yesus tidak mengajarkan itu. Bahkan kedatangannya menurut Yesus, dia datang sebagai manusia. Dia terangkat ke langit sebagai manusia. Dia duduk di samping kanan Tuhannya sebagai manusia. Dia turun ke bumi kedua kalinya untuk menghakimi juga sebagai manusia. Lalu kapan dia menjadi Elohim itu sendiri? Tidak pernah. Cuman ya saya maklum, namanya Kristen yang dibangun dari orang-orang Roma Yunani, di mana sebelum Kristen itu ada, orang Roma Yunani memang sudah menganut ajaran politeisme. Apa itu? Dewa-dewa turun ke bumi menjelma menjadi manusia. Itu pola keagamaan saudara. Yesus pernah nggak mengajarkan Trinitas? Pernah nggak dia mengajarkan dia sehakikat dengan Tuhan? Tidak pernah. Tak ada dalilnya. Aku dan Bapa sehakikat. Nggak ada. Aku Bapa itu, akulah Bapa itu sendiri yang nggak ada. Yesus mengatakan, aku dan Bapa satu. Satu misi, bukan satu hakikat. Itu. Aku datang dan keluar dari Bapa sebagai nabi, sebagai rasul. Bukan sebagai hakikat Bapa yang turun ke bumi. Jadi Kristen membangun sebuah kemudian keyakinan, kepercayaan di luar daripada konsep Yesus. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Utusan siapa? Utusan Tuhan. Sebagai utusan Tuhan sudah pasti bukan Tuhan. Itu terjadi di dalam pengajaran Yesus itu sendiri. Tapi dalam hal ini kita saling menghargai. Saudara bisa mempertahankan keyakinan saudara, saya mempertahankan keyakinan saya. Kenapa diskusi ini dibangun? Karena Kristen mencoba untuk main api. Kristen mencoba untuk memurtadkan orang-orang Islam dengan cara-cara apapun mereka lakukan. Itu yang sampai kami hadir untuk membantah Kristen. Andai saja Kristen sama seperti agama lain, Hindu, Buddha, Yahudi, mereka percaya diri dengan kekristenannya, tidak menjelma, tidak tidak kemudian berkamuflase dengan membawa-bawa ajaran Islam, lalu kemudian memaksakan orang lain untuk percaya kepada agamanya dengan modal doktrin dogma, maka tentu tidak perlu ada diskusi-diskusi seperti ini. Tapi karena kita lihat bagaimana Kristen saudara kita ini tampil dengan keislam-islaman, maka ya Alkitab Al-Quran itu gelarnya diambil untuk menutupi Bible. Sehingga Bible-nya orang Kristen lebih kenal dengan kata Alkitab daripada Bible itu sendiri. Saya kira begitu Bang. Apa perlu diperpanjang lagi? Saya kira sudah jelas. Saya kira cukup. Silakan. Ya. Tapi saya mau sampaikan terakhir ya. Ini juga udah jam 2 ya. Terima kasih Pak Blender. Iya.
Jadi begini saudara Juma, Pak Juma ya, soal masalah penginjilan atau misalnya misionaris ya, tadi juga saya sempat sampaikan kepada Pak Blender bahwa teologis adalah teologis, hukum positif negara adalah hukum positif negara. Itu sudah jelas di dalam maktub yang ada di SKB 2 Menteri, dilarang memaksakan ajaran agama, dilarang menawarkan kepada yang sudah beriman, itu jelas itu, jelas. Jadi sekalipun ada amanat agung, tidak boleh itu hukum negara itu dilanggar di situ. Itu adalah soal masalah penginjilan. Lain hal dengan rumah ibadah, itu lain hal lagi. Nah itu saat itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa tadi Anda katakan bahwa Kristen itu dibangun dengan yang tadi sampaikan ada angkatan jahat seperti itu ya. Saya sampaikan bahwa Kristen itu memang lahirnya daripada ajaran Yesus, Stop sampai di situ. Jadi orangnya sama itu dengan yang apa ditemuin oleh Paulus seperti itu ya. Nah, jadi kalaupun ada koreksi dari versi Muslim, saya kira itu memang itu koreksi sah-sah saja seperti itu. Jadi itu adalah dua rel yang berbeda, yang itu tidak bersinggungan di situ karena ada koreksi di situ. Tapi disinilah problematiknya ketika informasi itu tidak banyak yang bisa disampaikan dari versi Muslim sehingga iliterasi yang ada di kepala kita itu tidak cukup banyak untuk mencerna itu. Jadi ini masih sesuatu yang perlu nanti mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi di masa mendatang. Seperti itu dulu, Saudara Juma. Iya, baik. Satu hal menarik ketika Anda memaksakan itu sama. Ini kalau saya kejar, lalu Kristus palsu yang datang kepada murid Yesus itu mana? Karena wajib hukumnya Kristus palsu itu datang kepada murid angkatan pertama. Apakah menuju kepada Paulus? Kalau itu benar juga karena Paulus itu adalah Paulus Kristus. Paulus itu bergelar Kristus menurut Paulus. Nah, terkait dengan negara kita ini menjamin kemudian kita sebagai pemeluk agama jangan memaksakan kemudian agama kepada orang yang sudah beragama. Kita tahu di dalam undang-undang kita 45 pasal 29 kemudian di ayat kedua, bagaimana kita sebagai orang beragama sekaligus sebagai warga negara itu dikatakan bahwa kita tiap-tiap penduduk ini itu diberi oleh negara kebebasan untuk memeluk agama kita dan melaksanakan ibadah menurut agama masing-masing. Jadi kita dibenarkan untuk memeluk agama masing-masing dan juga untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tapi sekarang ada yang melanggar undang-undang itu, Bang. Harusnya kita beragama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Tapi faktanya Kristen beragama tidak sesuai dengan kepercayaannya. Kristen beragama dengan membawa istilah Alkitab, istilah Allah, Nabi, Rasul, Injil, malaikat dan seterusnya. Sementara itu kencing onta. Mabuk kau. Sementara itu bukanlah istilah-istilah yang ada di dalam kekristenan awal mula. Itu istilah yang ada di dalam agama Islam dari asal mula. Berarti agama Kristen melanggar undang-undang pasal 24 ayat 2 tahun 1945. Kenapa? Karena mereka tidak memeluk berdasarkan agamanya masing-masing dan tidak mempraktikkan agamanya sesuai dengan undang-undang yang ada. Kenapa orang Kristen tidak melakukan agamanya sesuai dengan sumber original teks sumber agama itu sendiri? Kenapa harus menggunakan istilah agama lain? Berarti mereka melanggar undang-undang. Andai saja kemudian kami juga dalam agama Islam menyembah kemudian kepada Tuhan kami memakai nama Yesus. Lalu kemudian Al-Quran kami ganti dengan Biblos. Dan istilah-istilah Kristen kami masukkan ke dalam terjemahan-terjemahan Al-Quranul Karim. Berarti kami tidak menjalankan apa yang menjadi niatan daripada undang-undang terkait dengan agama. Nah, inilah yang terjadi. Orang Kristen tampil ke Islam-Islaman. Kitabnya kemudian ini sebentar lagi kita akan tahu bagaimana orang Kristen mencetak Bible dalam bahasa Arab. Entah siapa sasarannya. Orang Kristen jangankan bahasa Arab Yunani aja dia mereka nggak paham. Boro-boro kenapa lagi dibuat Bible dalam bahasa Arab? Sasarannya siapa? Kami umat Islam.
Orang Kristen tampil berdebat menggunakan jilbab, menggunakan hijab, menggunakan baju koko, menggunakan kemudian kopiah. Sasarannya siapa? Mereka tampil berdakwah di sosmed dengan menggunakan atribut Islam. Apakah itu tidak melanggar? Itu melanggar undang-undang. Bukankah negara mengatakan negara menjamin setiap penduduk dan untuk memeluk agama masing-masing dan melakukan kemudian ibadah menurut kepercayaan masing-masing. Faktanya di gereja menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Mereka ibadah menggunakan istilah Al-Quran. Kenapa kemudian mereka tidak ibadah menggunakan istilah Yunani, agamanya sendiri? Berarti itu bukti bahwa orang Kristen ini tidak paham tentang undang-undang dalam hal ini ya, dalam hal ini. Demikian. Ya, saya duplik dulu statement Anda ya. Jadi menjawab statement ini Pak Juma, saya coba tarik dulu ke belakangnya. Jadi ketika Yesus itu sudah naik ke surga, murid-murid kan ada di situ ya, sekitar 500 orang. Murid-murid kan ada di situ ya, 11 plus orang-orang pilihan, sekitar 70-an gitu ya, 500 orang lah. Itu sebenarnya sudah menyebar itu Pak Juma. Jadi Injil itu sebenarnya adalah irisan bahasa antara Aram, Ibrani dan Yunani. Karena Yunani adalah bahasa Inggrisnya, bahasa penjajahannya Yunani seperti yang dari Roma seperti itu ya. Jadi itu sudah menyebar itu sebenarnya di Jazirah Timur Tengah sana, terutama di Syria karena itu dekat sekali dengan Yerusalem gitu ya. Jadi di awal pun murid-murid ini pun masih berdebat soal masalah rumusan kekristenan ya. Jadi Tritunggal tadi itu rumusannya ada 4 kaidah. Jadi diambil datanya itu di bawah 100 tahun itu diambil di kanon. Di luar 100 tahun ke atas itu tidak diambil dan harus bersaksi dalam masa Yesus hidup atau murid-murid hidup seperti itu. Jadi ada unsur kekekalan, kesatuan, kemudian kesetaraan dan relasi kasih. Ini adalah rumusan Tritunggal itu yang dikaji itu sama romo-romonya yang apostolik sanalah seperti itu. Saya kira saya nggak mau bahas itu. Nah, soal masalah di Indonesia, kalau kita runut ke pasal 29, maksudnya hukum positif gini Pak Zuma. Orang bebas menjalankan ibadahnya karena dia sudah memeluk agama itu. Jadi kalau dia memeluk agama A, maka dia bebas menjalankan ibadah agama A-nya. Seperti itu ya. Tetapi kalau dia mengkonvert ke agama B, maka tidak boleh ada paksaan dari agama B. Itu hukum itu di situ berlakunya, ya. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka itu adalah pidana dan sidangnya itu terpisah. Jadi bukan sidang umum dia, tapi sidang yang dibikin oleh PNS. Itu rumusannya sudah jelas itu. Contoh lain adalah misalnya begini, saya pengusaha, tiba-tiba ada orang melamar. Kamu boleh melamar kalau kamu harus menjadi agama A. Itu tidak boleh, jelas itu. Kemudian juga yang kasus yang dulu-dulu terjadi ketika Natal, orang pakai yang namanya ornamen-ornamen Natal itu tidak boleh dipaksakan. Jadi kalaupun dia memakai itu karena kerelaan hatinya. Itu rumusan terhadap maktub yang ada di SKB 2 Menteri. Dia soal masalah kata yang ada di Injil-Injil itu, saya kira kalau saya mau tarik di ujung awal dari kemerdekaan, ini adalah suatu semacam konstitusi itu kan ada yang tertulis dan tidak tertulis. Ini adalah suatu kesepakatan. Disinilah terjadinya supaya bangsa itu bisa melebur gitu untuk membangun. Jadi itu semacam ya mungkin kesepakatan yang tidak tertulis supaya kita sama-sama guyup seperti itu. Karena memang toh kalau misalnya saudara, dan bukan hanya Muslim yang mengklaim itu, ada juga orang Kristen supaya terutama kata Tuhan ya, kata Tuhan Allah ya, itu dicopot di dalam kitab-kitabnya orang Kristen. Itu ada juga yang mengatakan seperti itu. Tetapi ketika itu masuk ke dalam ranah hukum, ketika pemerintah melihat bahwa kata ini dipakai di agama di Jazirah Arab sana, maka gugurlah itu semua itu. Karena ini negara itu mengambil jalan tengahnya bagaimana supaya ini guyup seperti itu. Toh pada akhirnya walaupun katanya sama, tetapi makna dan perbedaan dan substansinya berbeda. Disitulah pemahaman itu terjadi Pak Zuma. Jadi di situ semacam konstitusi berbicara untuk melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia ini supaya kita itu sinergi itu. Jadi ada peradaban yang dibangun di luar teologis. Gitu Pak Juma. Oke, baik. Saya mengambil kesimpulan dari penjelasan saudara seakan-akan negara yang membuat Bible ini.
Bahkan negara yang kemudian membuat lembaga Bible Indonesia sehingga hal-hal tentang penamaan objek yang ada di dalam Bible itu negara. Kan rada aneh itu, Pak. Rada aneh. Harusnya kan agama secara internal dulu mengajukan kepada negara. Ya negara menjamin. Kalau itu sudah kepercayaan, ya negara menjamin. Permasalahannya ini agama ini loh. Agama yang merumuskan ini adalah orang-orang Kristen itu sendiri. Merumuskan Tuhannya kok jadi Allah gitu loh, Pak. Negara itu pun menjamin, memberikan stempel. Oke lah, ini kitabmu kan. Kamu agama Kristen, ini kitabmu. Iya, andai saja Kristen menulis Tuhannya di situ juga adalah bernama Kopla, maka itu pun yang disahkan oleh negara. Negara tidak boleh intervensi terhadap keyakinan. Akan tetapi yang punya keyakinan ini kok jadi ke-Islam-Islaman gitu loh. Mana marwah kekristenan itu? Kenapa kemudian justru apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa mereka akan selalu melakukan penyesatan kok semakin benar dan semakin nyata gitu loh, Pak. Ketika Kristen kemudian mengusung bahwasanya Kristen itu adalah jalan keselamatan bla bla. Kalau Kristen jalan keselamatan, ya kenapa harus menggunakan istilah Islam? Kemudian lari ke Arab sana. Apa hubungannya ya? Ini Indonesia, kitab Anda dari Yunani, dibawa oleh Belanda, dibawa oleh Portugis, masuk ke Nusantara ini, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Bukan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, tapi bahasa Indonesia. Bukankah bahasa Indonesia, suku kata yang ada di Indonesia ini sudah jelas adanya. Theos masuk ke Indonesia boleh diartikan dewa, boleh diartikan Tuhan. Kenapa harus jadinya ke Allah? Itu contoh. Itu contoh sederhana. Sehingga mencederai apa yang ada di dalam pasal 29 terkait kepada agama tadi. Negara hanya kemudian mengatakan, ya udah kalau ini memang punya kamu, ya udah silakan kita sahkan. Udah sah digunakan oleh orang Kristen. Tapi pemikir-pemikir yang ada di belakang sebelum diresmikan oleh negara, disahkan oleh negara ini kan ada. Ada tokoh-tokohnya. Contoh nih Pak, penggunaan kata Isa Al-Masih. Bisa nggak di Kristen itu berubah? Berubah jadi Yesus. Coba, bisa. Apakah negara melarang? Ya Kristen tidak boleh, sudah terlanjur Isa jangan kau rubah. Tidak, negara tetap aja menjamin. Nah sekarang bagaimana dengan istilah yang lain? Kenapa nggak dilepaskan supaya orang Kristen itu betul-betul mencerminkan jati diri yang sesungguhnya? Kenapa harus bukunya itu bernama Alkitab? Kenapa harus pakai bahasa Arab? Sementara Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Tidak ada dalam bahasa Ibrani Alkitab, tak ada dalam bahasa Yunani Alkitab, tak ada dalam bahasa Belanda Alkitab. Dalam bahasa Indonesia Alkitab juga nggak ada. Itu bukan bahasa Indonesia. Itu adalah bahasa Arab. Nah inilah yang kemudian ingin saya katakan. Apakah ini terjadi untuk menggenapi nubuat Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Apakah upaya-upaya ini untuk menyesatkan banyak orang? Wallahu alam bisawab. Tapi kalau bukan karena itu, lalu untuk apa? Untuk apa Kristen menggunakan kata Allah? Untuk apa Kristen menggunakan kata Alkitab? Untuk apa Kristen menggunakan kata Roh Kudus? Sementara itu tidak berasal dari sumber agama itu sendiri. Apa tujuannya? Agar supaya orang-orang Islam yang lemah keilmuannya bisa keluar dan menjadi seorang Kristen. Bukankah dengan demikian akan semakin banyak orang Kristus? Ya, pertanyaannya sekarang, adakah Yesus mengajarkan tentang agama yang dianut oleh orang Kristen hari ini? Sama sekali enggak. Seperti itu saudara. Nah kembali ketika Anda menceritakan ada 5.000, ada 500 orang-orang melihat Yesus terangkat ke langit. Kata siapa? Kata penulis. Bisakah orang melihat surga rupanya? Adakah orang bisa melihat surga? Nggak ada. Pakai teropong apa orang melihat surga? Lukas menulis dan Yesus terangkat ke surga. Mana ada? Bisa lihat surga rupanya. Bapak kata Yesus, Bapak tidak bisa dilihat. Lukas mengatakan dan Yesus duduk di sebelah kanan Bapak. Berarti Yesus melihat Bapak di sebelah kanan. Ini cuma doktrin doang. Doktrin doang, nggak ada itu. Yang benar adalah Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam tanpa dilihat oleh yang lain. Wah Isa terangkat ke langit. Nggak ada yang kayak gitu-gitu.
Nah, jadi kalaupun saya mengejar Bapa, maka apakah Yesus mengenal Lukas? Enggak. Apakah Yesus mengenal kemudian penulis Yohanes? Enggak juga. Penulis Matius? Enggak. Mengenal Paulus? Enggak juga. Jadi saya rasa ujung-ujungnya hanya doktrin, hanya dogma. Sementara saya di awal tadi lebih mengedepankan kepada pola yang ada, bahwasanya penyaliban apakah ada kemudian unsur dosa waris. Ternyata data itu enggak ada. Ini hanya ada setelah Kristen itu muncul. Ya, saya kira dari saya cukup, Bang. Tapi mau saya komentar sedikit ya soal masalah hari libur itu ya. Jadi gini Pak Zuma, mudah-mudahan Anda bisa terima cara berpikir saya ya. Dari awal memang kenaikan Isa Malas itu adalah meliburkan versi Kristen. Saya tidak keberatan, sebenarnya saya dukung kalau misalnya ada hari libur lagi untuk memperingati kenaikan Isa versi Muslim. Karena memang versi Muslim kan seperti itu. Saya kira sebagai warga negara saya diuntungkan karena tambah hari libur kan sebenarnya gitu. Tapi kan itu kan kembali kepada pemerintah kan seperti itu. Nah yang kedua adalah soal masalah penggunaan kata-kata tadi. Itu udah jelas-jelas itu dikekang yang namanya dengan ketentuan ketentuan dari hukum positif yang ada di Indonesia. Jadi tidak bisa itu keluar dari koridor itu, Pak Zuma. Jadi saya melihat bahwa kalaupun misalnya jumlah umat Kristen bertambah sedikit, itu bukan karena konversi. Saya tidak melihat itu sebagai konversi. Tetapi itu saya melihat karena kita harus fair juga ya, melihat bahwa ekonomi itu juga berpengaruh. Ketika ekonomi bertumbuh, sejahtera kepada kelompok-kelompok tertentu, itu akan menghasilkan keturunan yang lebih. Sementara di sisi lain, ada yang berkekurangan sehingga dia menunda perkawinan untuk menghasilkan keturunan. Saya melihatnya juga itu ada faktor juga di situ. Jadi saya tidak melihat konversi, karena konversi dari A ke B dan B ke A itu relatif proporsional, hampir tidak terlihat grafiknya itu naik turun tajam gitu. Tetapi saya sepakat, tadi saya sudah sampaikan kepada Pak Blender bahwa kalau misalnya STT ada yang mengajarkan Islamologi, itu tidak mengambil dari pengajar yang Islam, saya kira lebih baik kurikulum itu atau SKS itu ditiadakan saja, karena tidak semua STT melakukan itu. Itu keren itu, gitu loh. Daripada nanti jadi problematik seperti itu, karena relnya berbeda gitu. Relnya berbeda. Begitu juga kalau misalnya Kristologi, karena itu juga relnya juga berbeda seperti itu Pak Zuma. Jadi lebih baik tidak ada itu yang namanya kurikulum SKS Islamologi dibanding nanti bermasalah gitu. Karena akan menjadi gaduh seperti itu Pak Zuma. Lebih baik memang negara ini menghasilkan produksi suatu peradaban yang berbarengan tumbuhnya dengan teologis. Jadi tidak teologisnya menonjol, tapi peradabannya ketinggalan, tapi berbarengan dia. Grafiknya itu sejajar. Itu lebih baik menurut saya ya. Seperti itu Pak Zuma. Oke, baik. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai jumlah atau angka pemeluk agama di Indonesia ini, umat Islam itu bukan berkurang dan Kristen bertambah, enggak. Yang ada umat Islam bertambah, Kristen juga bertambah. Dari mana Kristen ini bertambah? Ya dari orang-orang Chinese yang masuk ke Indonesia membikin KTP orang Indonesia. Itu sehingga angka akumulasi itu bisa bertambah. Kemudian terkait dengan yang tadi terkait dengan Nabi Isa, bukan masalah hari libur Pak. Yang saya katakan itu, orang Kristen mampu kok menghilangkan nama Nabi Isa dari agama mereka dan menggantikannya dengan Yesus. Berarti kalau Yesus itu bisa dipakai dan Nabi Isa bisa dilepaskan dari kitabnya orang Kristen, berarti istilah-istilah Islam lainnya pun bisa dilepas dari Kristen. Dan kami sangat menghargai itu. Dan saya rasa kalau seluruh istilah-istilah Islam dilepaskan dari Bible, tidak perlu lagi kita berdebat. Kalaupun kita berdiskusi, kita sharing tentang keyakinan, ya bagaimana menurut Islam tentang hal ini, bagaimana menurut Kristen tentang ini. Tapi sekarang enggak. Kristen masuk ke ranah jantung pertahanan Islam dengan mengambil istilah-istilah Islam itu sendiri, masuk ke dalam konsep tatanan keagamaan. Dan bahkan Anda sendiri mengakui STT belajar tentang Islamologi, tujuannya apa? Sampai 40 SKS loh mereka belajar Islam. Untuk apa?
Kenapa sementara Bible sendiri ketika mereka keluar dari STT mereka nggak paham? Bible sendiri mereka nggak paham kok boro-boro belajar tentang Islam. Nah, belajar Islam kalau belajar dengan konsep sesuai dengan disiplin ilmu Islam ya nggak masalah. Bisa mereka keluar dari masuk ke Islam berarti. Tapi masalahnya mereka mempelajari Islam dengan cara ya kita tahu sendiri bagaimana yang dibongkar oleh tim kami. Bagaimana STT ini membahas tentang Islam serampangan dalam tidak sesuai dengan kaidah disiplin Islam. Sementara sekolah mana di Islam yang membahas tentang Kristen? Tak ada. Tak ada. Universitas mana yang belajar tentang kekristenan dengan cara membahas Yesus itu disalib begini, kemudian salibnya dirubah-rubah. Gak ada seperti STT membahas tentang lafaz Allah dirubah menjadi ular naga. Gak ada di Islam kayak gitu. Kenapa? Karena Islam, ya apa yang ada itu yang disampaikan. Karena Islam pemberitaannya ya kebenaran. Maka tidak perlu kemudian Islam itu menjelek-jelekan agama orang demi untuk menaikkan kemudian kredit Islamnya supaya dianggap lebih baik. Tidak. Yang ini yang terjadi. STT merasa dirinya itu seakan-akan ada ketakutan tersendiri. Sehingga dia harus membahas Islam itu dengan pola mereka sendiri. Supaya agama mereka itu dianggap benar oleh orang-orang Kristen itu sendiri. Kalau di Islam enggak. Mereka nanti mengenal nama Yesus. Mengenal nama gereja, mengenal nama santer mereka. Kemudian mendengar Matius, Yohanes dan seterusnya. Setelah ada para apologet Islam ini membackup pergerakan para misionaris Kristen. Itu. Dulu mana pernah ada muncul apologet Islam? Nggak ada. Tapi misionaris, dari sejak penjajahan itu sudah ada. Saya kira begitu, Bung. Makasih. Kita kembalikan ke host Bang Blender mungkin. Sama-sama, Saudara Raja Koi. Ya, oke, Bang Raja Koi, terima kasih untuk semua ya. Mungkin apapun tadi yang disampaikan, ya kita bisa menilai teman-teman ya. Yang disampaikan tugas kita adalah menyampaikan kebenaran. Yang disampaikan dari Bang Juma mudah-mudahan mendapatkan pencerahan bagi yang lain ya. Kalau namanya Kristen ya kayak tadi ya Bang Koi, yang penting beliau ini beradab dan sopan. Itu kita beli apresiasi ya buat Bang Koi ya. Yang penting apresiasi yang penting ya. Kalau yang penting apa yang dinarasikan Bang Koi tadi sudah dijawab dengan Bang Juma, mantap, dan kita percayakan kepada Bang Juma semua yang mendengar mendapatkan hidayah. Kalau oten tetaplah teman-teman, netizen ini kucekek juga netizen di bawah ini lama-lama ya. Dari tadi turunkan oten lain, giliran dinaikkan lagi nggak bisa, mencret, pening ya. Ya, semakin malam semakin mantap. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Yang disampaikan Bang Juma tadi mudah-mudahan akan mendapatkan pencerahan kepada yang lain dan mempertebal iman kita sebagai umat Islam. Alright. Mungkin Bang Juma juga Bang Juma mau istirahat ya. Bang Raja Koi mungkin ya. Ini kayaknya di dalam diri Bang Raja Koi ini iblisnya ketua-ketua semua teman. Berat. Berat. Alright, ya Bunda, apa itu Bunda? Iblisnya ketua PAC. Sate Padang ya? Waduh Sate Padang ya. Berarti yang buat orang Padang? Yang buat orang Padang, orang Bukit Tinggi, namanya Saada, sama Risoles nih. Oh mantap Roket. Mantap. Ada jual. Kalian tidur, saya makan dulu ya. Iya, di sini tidur, Bunda makan ya. Mantap. Sate Padang, tapi nggak seenak. Tapi tidak seenak di Indonesia lah sate Padangnya. Sama, ya, beneran sama. Sama tuh. Ini dari lidah loh ini, bukannya daging, lidah. Oh iya, mantap. Sama. Berapa satu porsi Bunda? Berapa satu porsi itu? Saada berapa satu porsi ini? Saada sate Padang. Saada. Sate Padang berapa satu porsi? Sate Padang ini berapa satu porsi ya? Satu porsi ini berapa? Itu $18. $18. Berarti berapa itu? $18. Berarti 160, 240. Orang awak kok berdagang kok di Amerika yang kaya kok. Iko berdagang benar. Orang awak berangkat kok ke Amerika berdagang kok kaya langsung pulang. Apa lagi? Berdagang orang awak berdagang ke Amerika. Pulang naik angkot kemari kayu 100 hampir 160.000 160.000 seporsi kohan.
Ah, 320 enak aja 160. 320. 320 satu porsi kok. Di Indonesia satu porsi 20.000 kok. 130 kayu. Kayu. Ya kan? Kayu. Kayu pulang ke Barihang. Iya kan banyak di sini. Pengeluaran kan banyak sini. Kalau orang awak berdagang sana pulang kawin lagi, kawin lagi pulang. Kawin lagi pulang. Ya kan? 350 di Indonesia 20.000. Tapi biaya bisa buat sendiri, modal sendiri. Udahlah, kalian Bunda Mila biar supaya berangkat Amerika. Berangkat. Biar supaya jangan kawin lagi kok ya. Jangan kawin lagi kok. Ya buat teman-teman. Tapi itulah teman-teman ya. Makanya saya bertanya kepada teman-teman semua, coba bawa satu oten saja yang nyambung. Coba kalian yang di bawah bising kali di bawah netizen nih, coba satu aja. Kalian bawa kemari di mana ada oten yang nyambung. Coba satu aja. Black tuh katanya Mr. Black tuh jambak tuh.